Bermain api Ning Cheng terkekeh dalam hati. Xing He sudah berdenyut, jelas ingin melahap semua api. Melahap api bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan api tingkat tinggi dengan mudah hanya ketika kedua api itu sangat berbeda, atau ketika salah satu api sangat kuat, ia dapat dengan mudah melahap yang lain. Pada saat ini, api yang mengelilingi Ning Cheng membentuk lautan api, dan tombak-tombak berpola api yang membara tak berujung menyelimuti kota Wuji Qinglei di Ning Cheng. Tombak-tombak berpola api terus membelah lautan api dan melesat menuju kota Wuji Qinglei. Ning Cheng segera menyadari bahwa ini jelas merupakan api tingkat dewa, dan bahkan sangat agresif. Namun, Ning Cheng tidak langsung membalas. Ia merasa pria berbaju merah itu agak familiar. Pria berjubah merah itu menyaksikan pola tombak apinya tanpa henti membombardir kota guntur biru tak terbatas, melahap petir yang ada di atasnya. Ning Cheng tetap bergeming, yang menunjukkan bahwa Ning Cheng tak berdaya melawan apinya. Lautan apinya terus memanas, dan jumlah pola tombak api yang mengenai kota guntur biru tak terbatas milik Ning Cheng pun bertambah. Selain pola tombak api, bilah-bilah api individu mulai terbentuk. Kekuatan supernaturalmu adalah lautan api. Apa hubunganmu dengan Ding Si? Aku membasmi Ding Si dan mendapatkan piala yang disebut Gunung Pisau, Ning Cheng tiba-tiba bertanya. Pria berjubah merah itu menggertakkan giginya, hari ini aku di sini untuk membalaskan dendam Ding Si. Ingat, ketika kau menjadi ibel bayangan, jangan lupa bahwa Ding San lah yang menyelamatkanmu dari kuburmu. Setelah pria berjubah merah selesai berbicara, lautan api yang menyelimuti Ning Cheng akhirnya berkobar, membentuk gelombang api tak berujung yang menyerbu kota. Aturan spasial kini sepenuhnya terdiri dari atribut api, dan serangan yang dibentuk oleh aturan atribut hidup ini langsung menyelimuti Ning Cheng dan seluruh kota Wuji Qinglei. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Bahkan seorang kultivator tahap awal Dao Yuan perlu diselamatkan. Apakah orang ini belum pernah keluar sebelumnya atau apakah dia merasa dirinya raja hanya karena berada di pasir biru bayangan pemakaman? Nyatanya, Ning Cheng tidak salah. Di Shadow Sense, hanya ada sedikit orang seperti dia. Indra kedewaannya masih begitu kuat. Api menyapu segalanya, dan Ning Cheng mengangkat tangannya untuk melepaskan api Sungai Bintang, bersama dengan kekuatan ilahi pendobrak hukum. Aturan atribut api di sekitarnya langsung melemah. Berbagai aturan atribut berdatangan, dan gunung berapi itu pun melemah tanpa batas. Api Sungai Bintang menjerit kegirangan, berubah menjadi rahang biru raksasa. Seperti penyedot debu super, rahang ini menyedot semua api tak berujung yang telah memerangkap Ning Cheng. Pria berjubah merah di pinggiran menatap dengan takjub saat api yang telah berubah menjadi naga berapi itu disapu oleh galaksi. Setelah beberapa lama, ia bergumam kaget, inilah galaksi api suci. Pria berjubah merah itu tidak lagi peduli untuk membasmi Ning Cheng atau apinya. Ia segera berbalik dan mencoba mundur dengan panik. Kilatan tombak dingin dan sedingin es menembus udara, tepat di antara alisnya. Lalu terdengar suara Ning Cheng, apa kau akan bilang padaku, seperti Ding Si, bahwa aku tidak bisa membasmimu, dan kalau aku melakukannya, aku akan mati dengan mengerikan. Ding San menatap tombak cahaya dingin kekosongan milik Ning Cheng, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan putaran tombak cahaya dingin kekosongan Ning Cheng, tubuh fisik Ding San meledak, dan roh primordialnya lenyap tanpa jejak. Asal-usul Ding Si diselimuti misteri, dan Ding San pun sama misteriusnya. Terlebih lagi, keduanya muncul setelah ibel bayangan, yang satu menghunus segunung pisau, yang lain lautan api. Kecurigaan Ning Cheng bertambah dengan pernyataan Ding San bahwa ia akan menjadi ibel bayangan. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Ning Cheng bahwa ibel bayangan di sini sebenarnya diciptakan secara artifisial. Mereka terbentuk dengan menggabungkan roh primordial para kultivator melalui berbagai cara. Satu-satunya hal yang tidak dipahami Ning Cheng adalah pasir biru bayangan yang tampak nyata namun ilusif ini. Menyingkirkan api Sungai Bintang yang masih belum puas, indra kedewaan Ning Cheng terus berkeliaran bebas di dalam pasir biru bayangan pemakaman. Bahkan seorang kaisar suci primordial pun tidak sekuat dirinya di dalam pasir biru bayangan pemakaman. Sementara indra kedewaan orang lain terpengaruh di sini, indra kedewaannya hampir tidak terpengaruh. Selain teknik kultivasi indra ilahi, penempaan indra ilahi Ning Cheng di Eternal Abyss juga memainkan peran penting. Pusaran pasir biru di dalam Burial Shadow Blue Sand memang kuat, tetapi tidak mampu melampaui aura Taois yang ganas di dalam Eternal Abyss yang membelah lautan kesadaran. Para ibel bayangan di sini tampaknya mengenali Ning Cheng, karena ia pernah membuat kekacauan di sini. Kini, saat Ning Cheng mengamuk di pasir bayangan, para ibel bayangan merasakan kehadirannya dan menjauhinya dari jauh. Bagi mereka, Ning Cheng bukan milik Ton Angmeru. Namun, Ning Cheng membantai para ibel bayangan di mana-mana, ibel bayangan ini pasti dijaga oleh seseorang agar tetap ada di sini.
Sama seperti Ding San dan Ding Si, yang keduanya terhubung dengan ibel bayangan, semakin banyak ibel bayangan yang ia basmi, semakin besar kemungkinan seseorang akan mencarinya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan Ning Cheng masih belum menemukan prasasti batu abu-abu itu. Ia hanya bisa membasmi ibel bayangan di pasir bayangan. Secepat apapun para ibel bayangan itu, mereka tak mampu lepas dari indera kedewaan Ning Cheng. Hanya dalam beberapa hari, Ning Cheng telah menghancurkan 6 ibel bayangan yang mampu memanggil Ton Angmuru. Ini adalah ibel bayangan ketujuh yang dilihat Ning Cheng. Ibel bayangan ini cukup menarik ketika melihat Ning Cheng. Ia tidak lari, melainkan berlari liar ke satu arah. Selain itu, Ning Cheng menyadari sesuatu yang berbeda pada ibel bayangan ini. Ibel bayangan lainnya diselimuti awan pasir biru, dan ketika indera ilahi menembusnya, mereka tampak seperti bayangan buram, mirip roh primordial. Namun, ibel bayangan ini tampak diselimuti awan pasir hisap biru, dan ketika indera ilahi menembusnya, sosok humanoid utuh dapat terlihat samar-samar dan jelas. Terlebih lagi, pasir hisap biru yang menyelimuti ibel bayangan ini beberapa kali lebih besar daripada ibel bayangan lainnya. Di dalam pasir bayangan, kecepatan Ning Cheng memang luar biasa cepat. Namun, kecepatan ibel bayangan sama sekali tidak lebih lambat dari Ning Cheng. Tubuhnya yang besar bergerak cepat menembus pasir bayangan. Yang membuat Ning Cheng makin bingung adalah ketika ibel bayangan ini menerjang ke sisi ibel bayangan lain, tiba-tiba ia melepaskan beberapa busur petir. Busur-busur petir ini luar biasa kuatnya. Ketika mereka mengenai Shadow Demon lain, mereka langsung hancur dan lenyap. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan pembantaian Shadow Demon yang dilakukan Ning Cheng. Kekuatan mengerikan dan merobek yang terkandung dalam busur-busur petir itu bahkan mengejutkan Ning Cheng. Ning Cheng memiliki akar spiritual atribut petir dan telah melihat banyak sekali busur petir, tetapi ia belum pernah menyaksikan yang begitu mengerikan. Dan ini hanyalah pertunjukan biasa dalam konfrontasi langsung, busur-busur petir ini niscaya akan menjadi senjata yang menghancurkan. Mungkinkah itu ibel bayangan Ning Cheng kembali berakselerasi, dan pada saat yang sama, aura gelapnya menyapu ibel bayangan di depannya. Ibel bayangan segera merasakan invasi indera kedewaan Ning Cheng. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar, dan kemudian beberapa busur petir menyambar Ning Cheng. Ning Cheng berdiri di sana, benar-benar tertegun, ketika beberapa busur petir menyambarnya. Energi petir yang dahsyat dan merobek pakaiannya, meninggalkan beberapa luka berdarah. Ia mengenali bola raksasa yang diselimuti pasir hisap biru itulah Qi Shisansing. Qi Shisansing tampak agak berbeda dari ibel bayangan lainnya. Meski begitu, jika terus seperti ini, Ning Cheng pasti suatu hari nanti akan melihat Qi Shisansing menjadi ibel bayangan sejati juga. Yang lebih mengejutkan Ning Cheng adalah Qi Shisansing telah menjadi kaisar suci transformasi Dao. Ketika ia dan Qi Shisansing berpisah, Qi Shisansing baru saja mulai membentuk daunnya. Sudah berapa lama Ning Cheng tahu bahwa alasan utama ia dapat maju ke tahap asal Dao begitu cepat adalah karena bantuan cincin tahun. Qi Shisansing tidak memiliki cincin pertumbuhan di pasir biru bayangan pemakaman. Terlebih lagi, bahkan jika Qi Shisansing telah mencapai alam transformasi, mustahil untuk melukainya dengan 2 busur petir biasa. Jelas, busur petir Qi Shisansing luar biasa. Ning Cheng teringat akan pencarian Qi Shisansing akan petir ilahi Taisu di Rerun Dewa Taisu. Mungkinkah petir ilahi Taisu yang baru saja dilepaskan Qi Shisansing memang petir ilahi Taisu? 2 busur petir acak, bahkan tanpa disadarinya, melukai dirinya, seorang ahli Dao Yuan tingkat menengah yang sedang menyempurnakan tubuhnya. Seberapa kuatkah petir ilahi primordial ini? Dalam sekejap mata, Qi Shisansing sudah jauh. Ning Cheng segera mempercepat langkahnya untuk menyusul, sambil berteriak keras, Qi Shisansing. Qi Shisansing yang sedang melarikan diri tampaknya merasakan panggilan Ning Cheng dan berhenti sejenak. Ning Cheng sangat gembira, karena Qi Shisansing masih bisa mengingat nama itu, artinya pikirannya belum sepenuhnya hilang. Tepat saat Ning Cheng melaju ke arah Qi Shisansing, bersiap untuk menahan dan membawanya pergi, Qi Shisansing sekali lagi melesat maju. Sebelum Ning Cheng dapat mempercepat dan menghentikan Qi Shisansing, sebuah prasasti batu berwarna abu-abu seukuran gunung kecil tiba-tiba muncul di tempat Qi Shisansing baru saja berdiri, menghalangi jalan Ning Cheng. Di balik prasasti batu abu-abu itu, tidak ada apa-apa. Qi Shisansing telah lenyap tanpa jejak. Ning Cheng berhenti. Meskipun ia tidak tahu mengapa Qi Shisansing berjuang di sini selama beberapa dekade tanpa sepenuhnya berubah menjadi ibel bayangan, ia tahu bahwa transformasi Qi Shisansing pasti terkait dengan prasasti batu abu-abu itu. Ia bahkan percaya bahwa seluruh ibel bayangan di dalam pasir bayangan terhubung dengan prasasti batu ini. Dengan tombak cahaya dingin Void yang dilepaskan,
Ning Cheng menghancurkan tablet batu abu-abu itu dengan satu tembakan. Sebuah kekuatan dahsyat dan dahsyat menghantam Ning Cheng. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat daripada serangan Ning Cheng sebelumnya. Ning Cheng terpukul oleh serangan balik yang luar biasa dahsyat ini, dan seluruh tubuhnya terpental ke belakang. Jantungnya berdebar kencang. Ning Cheng berhenti membombardir tablet batu abu-abu dan memanggil Liu Fanglin. Mata Liu Fanglin berkilat marah saat melihat prasasti batu abu-abu di depannya. Saudara Ning, apakah ini prasasti batunya, sudahkah Anda menemukannya? Ning Cheng bertanya dengan suara berat, Saudari junior Fanglin, ketika pertama kali kau melihat Qi Sansing di pasir biru bayangan pemakaman, apalagi yang kau lihat, apakah ada pasir hisap biru di sekujur tubuhnya atau bahkan melilitnya, membentuk wujud seperti ibel bayangan pemakaman? Setelah tenang, Liu Fanglin mengingat sejenak dan berkata, saya ingat ada pasir biru yang mengalir di sekelilingnya. Saat itu, saya pikir wajar jika pasir biru mengalir di sekeliling jasad di pasir biru bayangan pemakaman. Sekarang saya menyadari bahwa ternyata memang ada lapisan tipis pasir biru di sekelilingnya. Ning Cheng mengangguk dan berkata dingin pada prasasti batu abu-abu itu, aku tidak peduli siapa dirimu, tapi Qi Sansing adalah saudaraku. Kau harus segera mengirimnya. Kalau tidak, aku akan memimpin pasukan istana Taisu Dao untuk menghancurkan pasir biru bayangan pemakaman, dan pasir biru bayangan pemakaman akan menjadi sejarah di Rerun Dewa Taisu. Begitu Ning Cheng selesai berbicara, prasasti batu abu-abu itu tiba-tiba meletus dengan pusaran biru yang dahsyat, menyapu Ning Cheng dan Liu Fanglin. Ekspresi Ning Cheng berubah, ia tak menyangka prasasti batu abu-abu itu tak hanya akan gagal melepaskan Qi Sansing, tetapi juga akan membawa Liu Fanglin pergi. Pada saat itu, tombak cahaya dingin Void melepaskan riak dan pola dao yang tak terhitung jumlahnya saat melesat maju. Kekuatan Daois Ning Cheng bertabrakan dengan pusaran biru, menciptakan ruang hampa yang sangat besar. Liu Fanglin merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dia terlempar ke belakang, mendarat di sebelah Ning Cheng. Prasasti batu abu-abu yang menghalangi laju Ning Cheng juga lenyap tanpa jejak saat itu. Di tempat prasasti batu itu menghilang, terdapat jurang besar yang diledakkan oleh hantaman energi Tao. Ning Cheng menatap jurang yang begitu besar dengan muram. Ia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan prasasti batu abu-abu di pasir pemakaman bayangan. Di pasir pemakaman bayangan, kekuatan prasasti batu abu-abu itu tidak dapat melukainya, dan ia pun tidak dapat melukai prasasti batu abu-abu itu. Wajah Liu Fanglin sama muramnya. Hilangnya prasasti batu abu-abu itu berarti ia akan terus menderita siksaan dihisap dari kehampaan dan jiwanya terus-menerus dituntut untuk disembah. Ning Cheng tahu apa yang dipikirkan Liu Fanglin. Ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Liu Fanglin, lalu berkata, coba kulihat apa sebenarnya prasasti batu abu-abu itu. Ketidakmampuan Ning Cheng untuk mengatasi prasasti batu abu-abu bukan berarti ia tidak bisa membantu Liu Fanglin. Sehebat apapun prasasti batu abu-abu itu, ia tidak bisa menghentikannya menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa Liu Fanglin. Liu Fanglin mengangguk, hatinya terasa menyesal karena tidak meminta Ning Cheng memeriksanya lebih awal. Jika ia melakukannya, ia mungkin tidak akan begitu menderita, dan ia tidak akan merasa malu di hadapannya. Tidak ada wanita yang ingin tubuhnya yang kurus kering diperiksa. Sekarang ia mengenal tubuhnya dengan baik, kecantikannya yang dulu telah lama hilang, hanya menyisakan tulang-tulang yang keriput dan kulit yang agak gelap. Indra kedewaan Ning Cheng begitu kuat sehingga hanya kaisar suci primordial tingkat atas yang mampu menandinginya. Indra kedewaannya langsung menyapu tubuh Liu Fanglin, dan dalam waktu singkat, ia menemukan bayangan samar yang hampir tak terlihat di dalam rumah ungu Liu Fanglin. Bayangan ini, seperti halnya ibel bayangan, sulit dideteksi oleh indera kedewaan biasa. Ning Cheng bahkan curiga bahwa jika Liu Fanglin memintanya untuk memeriksanya saat itu, dia mungkin tidak akan dapat menemukan bayangan samar ini. Bayangan samar ini mengintai jauh di dalam kesadaran Liu Fanglin, membawa aura tekad dan sedikit darah. Ning Cheng tidak menyapa Liu Fanglin. Beberapa bila indera ilahi berputar di lautan kesadaran Liu Fanglin, dan Liu Fanglin menjerit nyaring. Seketika, bayangan samar ditarik keluar dari lautan kesadaran Liu Fanglin oleh Ning Cheng, ditempatkan ke dalam kotak giok, dan sekaligus disegel dengan beberapa batasan. Ning Cheng memegang kotak giok di tangannya dan mengirim pesan kepada api sungai bintang. Api menyapu dan mengambil kotak giok itu. Bakar saja sampai habis, tapi jangan sampai habis sekaligus, kata Ning Cheng pada Xing He Flame, lalu mengeluarkan beberapa pil dan langsung menyuapkannya ke Liu Fanglin. Liu Fanglin, yang tadinya menjerit kesakitan, langsung tenang. Rambut abu-abunya berubah hitam legam dengan cepat, dan tubuhnya yang kurus perlahan-lahan menjadi lebih berisi.
Setelah waktu yang singkat, Liu Fanglin telah pulih sekitar 60% dari penampilan aslinya. Tidak apa-apa sekarang. Aku telah menghilangkan ancaman itu dari pikiranmu. Dengan beberapa tahun pemulihan lagi, kau akan kembali normal. Prasasti batu abu-abu ini tidak akan lagi mampu menyerap esensimu atau memengaruhi keinginanmu untuk menyembahnya, kata Ning Cheng, menghibur Liu Fanglin sambil memandangi perubahan penampilannya. Liu Fanglin mengangguk dan berkata, kakak senior Ning, aku ingin bergabung dengan Sekte Xuan Huangmu dan tinggal di Gunung Taisu untuk berkultivasi. Ning Cheng menduga Yan Ji pasti sudah memberitahunya tentang Sekte Xuan Huang, tapi dia tidak peduli. Tentu saja boleh. Setelah urusan di sini beres, kau bisa tinggal di Gunung Taisu untuk berkultivasi. Sekarang kau pergilah ke alam roh sejati. Aku akan menghancurkan orang ini. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Liu Fanglin bertanya dengan tak percaya, tapi prasasti batu abu-abu itu tidak bisa disimpan sama sekali. Dia mengungkapkannya dengan agak halus, tetapi apa yang sebenarnya dia maksud adalah bahwa dengan tingkat kultivasi Ning Cheng saat ini, hampir mustahil baginya untuk menghancurkan prasasti batu itu. Ning Cheng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku punya caranya. Setelah itu, dia langsung mengirim Liu Fanglin ke alam roh sejati. Tepat saat Liu Fanglin menghilang, teriakan melengking terdengar dari kedalaman pasir biru bayangan pemakaman yang tak berujung, dan aura Tao yang membumbung tinggi ke langit meledak di kejauhan. Ning Cheng diam-diam senang. Sekalipun ia tidak bisa menghancurkan prasasti batu itu sekarang, api sungai bintang masih mampu membakar jiwa darah dan pikiran ilahi yang ditinggalkan prasasti batu itu di lautan kesadaran Liu Fanglin, yang cukup untuk menghajar prasasti batu itu. Setelah melakukan sedikit penyesuaian pada prasasti batu, Ning Cheng tidak lagi berada di pasir biru bayangan pemakaman. Setelah keluar dari pasir, ia langsung mengeluarkan serangkaian dekrit kepada Li Feng. Bukan hanya Zhan Yinglansha yang membuatnya marah, yang lebih penting, Qi Sansing harus diselamatkan sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Dao dari pengadilan Taisu Dao, dan kali ini dia langsung mengerahkan 5 juta pasukan pengadilan Dao. Meskipun butuh beberapa tahun, dia akan membuat Zhan Yinglansha menghilang dari rerun Dewa Taisu. Salah satu dari 5 area terlarang di alam Taisu ini tidak akan pernah terlihat lagi mulai sekarang. Sebelum perang besar dengan alam Tai, Ning Cheng tidak akan pernah mengerahkan pasukan istana Dao untuk memusnahkan Zhan Yinglansha. Ia juga tahu bahwa meskipun ia melakukannya, ia mungkin tidak akan mampu mengerahkan pasukan istana Dao Taisu. Ia mungkin bisa mengerahkan pasukan istana Dao Taisu untuk menghadapi invasi asing. Namun, datang ke rerun Dewa Taisu untuk melayaninya bukanlah sesuatu yang bisa ia mobilisasi. Ketika token Dao Jun Ning Cheng tiba di kota suci Tiansu, Li Feng segera memanggil para pemimpin sekte dari berbagai sekte dan 10 pilar pengadilan untuk membahas masalah militer. Li Tingzu, aku merasa ada yang salah dengan masalah ini. Ketika Li Feng mengeluarkan dekrit Dao Jun Ning Cheng, orang pertama yang berdiri dan menentangnya adalah Fei Feng, pemimpin sekte Xuan Yue Senmen, yang juga merupakan salah satu dari 10 Dao Tingzu. Oh, aku heran mengapa Fei Tingzu merasa ini tidak pantas, tanya Li Feng dengan tenang. Fei Feng menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Li Feng, lalu berputar sebelum berkata dengan hikmat, tujuan utama tentara pengadilan Dao Alam Taisu adalah untuk menjaga keamanan alam Taisu, yaitu, untuk melawan musuh eksternal. Taois Ning juga berkata bahwa meskipun kita telah mengalahkan tentara pengadilan Dao Liu Ying yang menyerang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tentara pengadilan Dao Alam Tai tidak akan datang lagi. Pada titik ini, Fei Feng terdiam, nadanya menjadi lebih serius dan hikmat daripada sebelumnya. Jika pasukan pengadilan Dao kita meninggalkan kota suci Tiansu karena urusan pribadi Tuan Dao, bagaimana jika alam Tai menyerbu? Pasukan pengadilan Dao tidak boleh membiarkan urusan pribadi mengganggu tugas publik. Tuan Daoning adalah pilar alam Taisu kita, dan dia seharusnya tidak pergi ke tempat berbahaya seperti Zhang Yinglansha. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya demi keselamatan alam Taisu kita, dan demi keselamatan Tuan Dao, saya tidak menyarankan pengiriman pasukan pengadilan Dao ke Zhang Yinglansha. Li Feng mengangguk. Kata-kata Fei Tingzu memang benar. Adakah yang berpendapat berbeda, atau sependapat? Yang mengejutkan semua orang, pemimpin Sekte Kolam Jalur Suci 9 Revolusi, Nadai Fu, berdiri dan berkata, saya setuju dengan pendapat Fei Tingzu. Pasukan Istana Taisu Dao ada di sana untuk melindungi alam Taisu. Mereka tidak bisa dikirim ke rerun Dewa Taisu begitu saja, apalagi ke pasir biru bayangan pemakaman. Bahkan jika seorang kaisar suci primordial pergi ke tempat seperti pasir biru bayangan pemakaman, kemungkinannya akan lebih besar. Banyak anggota pasukan Istana Taisu Dao adalah kultivator yang belum mencapai Dao.
Pergi ke tempat seperti itu kemungkinan besar berarti kematian. Semua orang tahu bahwa si Yiking dari kolam jalan suci 9 revolusi sangat mendukung Ning Cheng, tetapi tanpa diduga, Daifu dari kolam jalan suci 9 revolusi mengemukakan pendapat yang berlawanan, yang memang merupakan kejutan yang tidak terduga. Saya, Zhu Fanghen, sangat tidak setuju dengan pendapat Fei Tingzu dan Na Tingzu. Apa itu penguasa Dao? Karena Ning Cheng adalah penguasa Dao di Istana Taisu Dao saya, dia seharusnya memiliki wewenang untuk memobilisasi pasukan Istana Dao manapun. Jika dia bahkan tidak bisa memobilisasi pasukan Istana Dao, penguasa Dao macam apa dia? Zhu Fanghen, pelindung perkumpulan Taisu dan, adalah orang pertama yang berdiri dan membantah. Aku, Bei Caixia, mendukung pengiriman pasukan ke Rerun Dewa Taisu untuk membalas Dao Jun, Kaisar Suci Hunyuan kedua dari pertemuan Pil berdiri dan menyatakan. Sayangnya, baik Bei Caixia maupun Zhu Fanghen tidak memiliki kekuatan militer, jadi mereka hanya bisa mengajukan protes. Li Feng sedikit mengernyit, seolah hendak melanjutkan bicaranya, ketika Sasu, yang sedang duduk di pilar pelataran ke-10, tiba-tiba berdiri. Pasukan pelataran ke-10ku mendukung Tuan Dao Ning Cheng. Kemanapun perintah Tuan Dao menunjuk, pasukan pelataranku akan bertempur di sana. Personel kunci setiap pasukan Istana Dao merupakan pilar dari sekte masing-masing, sehingga komando setiap pasukan pada dasarnya dipegang oleh pemimpinnya. Pasukan Istana Dao ke-10 Sasu hampir seluruhnya terdiri dari para master formasi. Ini juga merupakan pasukan Istana Dao yang paling dihargai Ning Cheng, bahkan, Sasu memberikan kontribusi terbesar ketika ia menghancurkan pasukan Istana Dao Liu Ying. Sasu juga sangat mempercayai Ning Cheng. Ning Cheng tidak hanya mengangkat lembah arai surgawinya ke posisi salah satu dari 10 sekte teratas, tetapi juga mewariskan banyak prinsip mendalam tentang pembentukan arai kepadanya. Lebih penting lagi, Ning Cheng memiliki prestise tertentu di hati Sasu, yang membuat Sasu tidak hanya mengagumi Ning Cheng, tetapi juga merasa tunduk. Sekarang Ning Cheng telah mengeluarkan perintah mobilisasi pasukan atas nama Tuan Dao, meskipun kultivasinya paling rendah, bahkan belum mencapai Kaisar Suci Hunyuan, ia adalah orang pertama yang bangkit dan mendukung Ning Cheng. Bahkan jika 9 pasukan pengadilan Dao lainnya tidak mengirimkan pasukan, mereka tidak dapat menghentikan pasukan pengadilan Dao lembah Tianzhen miliknya. Pasukan pengadilan Dao ke-7 saya mendukung dekrit penguasa Dao. Selama dekrit penguasa Dao dikeluarkan, saya dapat memimpin 1 juta pasukan pengadilan Dao ke Rerun Dewa Taisu kapan saja. Peng Qiyuan, pemimpin sekte Gunung Ilahi Liu, adalah orang kedua yang berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Mengikuti dari belakang, Luan, Kepala Istana Chenyu, Xiao Luojin, Kepala Sekte Istana Huangshen, dan Mu Yuankong, Wakil Kepala Sekte Gerbang Suci Qixing, semuanya berdiri untuk menyatakan kesediaan mereka mematuhi perintah dan mengirim pasukan. Melihat Wang Huazong, pemimpin sekte-sekte Suci Heluo, dan Gong Wu, kepala keluarga klan Naga Perak, masih ragu-ragu, Li Feng berinisiatif untuk menyela keraguan mereka dan berkata, karena niat Tuan Dao adalah hanya 5 juta pasukan Istana Dao yang perlu pergi ke Rerun Dewa Taisu, maka Sa Tingzu, Peng Tingzu, Xiao Tingzu, Luan Tingzu, dan Mu Tingzu akan memimpin 5 pasukan ke Zanying Lansha di Rerun Dewa Taisu. 5 pasukan Istana Dao yang tersisa akan tetap ditempatkan di kota suci Tiansu untuk bertahan melawan musuh asing. Sejujurnya, Li Feng sudah lega karena 5 pasukan Istana Dao bersedia pergi. Jika bukan karena 5 juta pasukan Istana Dao, ia mungkin terpaksa membawa mereka. Jika ia pergi, kota suci Tiansu akan kehilangan orang kepercayaan Ning Cheng. Li Feng dengan sepenuh hati membantu Ning Cheng karena ia yakin alam Taisu dapat berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ning Cheng. Bagaimanapun, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi Ning Cheng. Jika kita berbicara tentang tokoh terkuat di alam Tai, Ao Beijiang jelas layak disebut. Kekuatan Ao Beijiang mungkin tidak akan masuk dalam 10 besar alam Tai, tetapi ia memiliki satu keunggulan yang tak tertandingi. Ia adalah teman baik Yin Xingwen, penguasa alam Tai. Selain itu, ia memiliki murid bernama Mu Zuoxiao, ketua asosiasi Pil Tai dan penggagas kompetisi Pil 5 alam. Reputasi Ao Beijiang di Tai sedang meroket. Karena alasan ini, Gua Ao Beijiang juga merupakan lokasi energi ilahi yang terkenal di alam Tai, dengan awan biru memenuhi langit. Pada saat ini, Ao Beijiang duduk di guanya dengan ekspresi muram, sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan karena berada di gua surga tingkat atas. Duduk di hadapannya adalah Mu Zuoxiao, pemimpin asosiasi Pil Tai dan murid Ao Beijiang. Mu Zuoxiao tampak seperti pemuda, tetapi sebenarnya, kultivasinya telah mencapai tahap setengah langkah integrasi Dao, dan ia hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk berhasil berintegrasi ke dalam Dao. Setelah hening cukup lama,
Ao Beijiang mendesah. Aku tak pernah membayangkan seorang Saint Pil biasa bisa sesulit ini. Dengan formasi jebakan dan pembasmian tersembunyi, ia menghabisi jutaan prajurit Dao Court dari Dao Court Liu Ying. Bahkan Dao Lord Jess pun tak bisa lolos. Jika aku tak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tak akan pernah percaya itu benar. Mu Zuoxiao ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, kalau tidak salah, Ning Cheng sengaja tidak ikut putaran ketiga kompetisi Pil 5 alam. Orang ini sangat licik dan sulit dipahami. Ao Beijiang mengangguk. Aku sudah menduga dia sengaja tidak berpartisipasi di babak ketiga kompetisi, tapi aku tidak menyangka dia begitu licik. Dia menggunakan ratusan ribu alkemis dan menghabiskan beberapa tahun untuk membangun susunan pelindung, bahkan menyembunyikan susunan penjebak dan pembasmi dengan inti susunan harta karun sihir bawaan di dalamnya. Guru, apa rencanamu? Mu Zuoxiao enggan bergabung dalam pertarungan sia-sia ini, tetapi Ao Beijiang punya kewajiban untuk mengajarinya. Ekspresi Ao Beijiang semakin muram. Aku adalah Kaisar Suci Integrasi Dao. Aku dikhianati oleh semut Dao Yuan belaka. Jika aku tidak bisa membalas dendam ini, jalanku menuju keabadian mungkin berakhir di sini. Jika aku ingin membalas dendam, aku hanya bisa menghubungi pengadilan Dao besar lainnya. Pada titik ini, Ao Beijiang menggelengkan kepalanya, kurasa aku tidak perlu berinisiatif menghubungi pengadilan Dao besar lainnya. Sebentar lagi, para penguasa alam dan penguasa Dao dari berbagai pengadilan Dao besar akan mengundangku. Mengingat besarnya peristiwa yang telah terjadi di alam Tai, akan aneh jika penguasa alam dan para penguasa Dao utama tidak mengundang Ao Beijiang untuk minum teh. Benar saja, sebelum Mu Zuoxiao sempat menjawab, sebuah cahaya merah mendarat di depan Ao Beijiang. Ao Beijiang mengamati cahaya merah itu dengan indera kedewaannya, berdiri, dan berkata, Zuoxiao, kau ikut denganku ke puncak utama alam Tai. Tanah harta karun paling terkenal di alam Tai bukanlah 5 pengadilan Dao Agung, atau kediaman terpencil para ahli integrasi Dao, melainkan puncak penguasa alam. Puncak penguasa alam adalah kediaman penguasa alam Tai, dan orang-orang hanya diundang untuk masuk ketika terjadi peristiwa besar. Mereka yang diundang oleh penguasa alam adalah para ahli alam integrasi Dao, penguasa Dao dari berbagai pengadilan Dao, atau master sekte dari sekte-sekte papan atas. Meskipun Ao Beijiang tahu bahwa alasan penguasa alam Yin Xingwen memanggilnya adalah karena kerugian besar yang ditimbulkannya akibat invasi Taisu, ia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Yin Xingwen adalah salah satu teman dekatnya, dan ia pasti tidak akan mempersulitnya. Ketika Ao Beijiang memimpin Mu Zuoxiao ke ruang tamu puncak Master Alam, ekspresinya sedikit berubah. Orang pertama yang dilihatnya adalah seorang Kaisar Suci Integrasi Dao. Alasan ia menyadari keberadaan Kaisar Suci ini begitu cepat adalah karena niat membasmi yang tajam terpancar darinya. Ia mengenali Kaisar Suci Integrasi Dao ini. Ia adalah Kubai, pelindung pertama istana Dao Liu Ying. Kekuatan Kubai tidak kalah dari Ao Beijiang, ia hanya tidak suka pamer. Di samping Kubai duduk seorang pria di tahap akhir Dao Yuan. Ia juga tinggi dan tegap, agak mirip Jess. Saudara Beijiang telah tiba, silakan duduk. Yin Xingwen, yang duduk di ujung meja, menyapanya dengan sopan, yang membuat Ao Beijiang sedikit lebih percaya diri. Hanya ada sekitar selusin orang yang duduk di aula tamu. Ao Beijiang tahu betapa kuatnya orang-orang ini di alam Tai. Semua penguasa Dao dari 5 pengadilan Dao besar telah datang, dan selain para penguasa Dao dari 5 pengadilan Dao besar, para pemimpin sekte dari 3 sekte besar juga telah datang. Setelah Ao Beijiang dan Mu Zuoxiao duduk, selain Yin Xingwen mengucapkan kalimat, tidak ada orang lain yang menyapa Ao Beijiang. Yin Xingwen tak punya pilihan selain berbicara lagi, Saudara Beijiang, ceritakan apa yang terjadi kali ini. Mengapa kau membiarkan pengadilan Dao Liu Ying melancarkan serangan ke alam Taisu dengan pasukannya dan bahkan menyebabkan seluruh pasukannya musnah, bahkan Dao Lord Jess pun terbasmi di alam Taisu. Meskipun jelas bahwa pasukan Liu Ying Daoting telah meninggalkan alam Tai menuju Taisu, dan Yin Xingwen dan yang lainnya mengetahui hal ini, Ao Beijiang masih harus menjelaskannya dengan jelas saat ini. Ao Beijiang menangkupkan tangannya memberi hormat dan berkata dengan suara rendah, kerugian besar yang diderita pasukan istana Dao Liu Ying kali ini berkaitan dengan kecerobohan kita. Adapun alasan utama pengerahan pasukan istana Dao, adalah karena Ning Cheng dari alam Taisu memanfaatkan kesempatan datang ke alam Tai Yiku untuk kompetisi danbi, diam-diam memasuki jurang bawah tanah, menghancurkan segel dan batasan jurang bawah tanah, dan menyebabkan ibel jurang bawah tanah meletus. Semua orang mengangguk, karena Ao Beijiang benar. Jurang bawah tanah memang meletus setelah Ning Cheng menghilang, dan bahkan sekarang, alam Tai hanya mampu menekan ibel-ibel di dalamnya. Untuk sepenuhnya menekan mereka,
sejumlah besar material dan upaya para ahli formasi masih dibutuhkan. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Ao Beijiang benar-benar pergi ke alam Taiyi untuk mencari Ning Cheng karena masalah ini. Banyak orang tahu siapa Ao Beijiang. Ao Beijiang melanjutkan, selain itu, Ning Cheng juga mengambil gunung dunia, harta karun tingkat atas dari alam Taiyiku. Kata-kata Ao Beijiang bagaikan ledakan bom kedalaman, langsung mengejutkan semua orang yang menatapnya. Bahkan Yin Xingwen pun menatap Ao Beijiang dengan saksama, tahu betul apa itu gunung dunia. Melihat kata-katanya akhirnya berpengaruh, Ao Beijiang diam-diam menghela napas lega. Mengenai gunung dunia, sejujurnya, ia menemukannya dari pilar penyegel yang menjebak Sier. Saat itu, ia tidak dapat menemukan Ning Cheng di jurang bawah tanah, jadi ia hanya bisa mencari beberapa orang yang telah melarikan diri. Jika ia ingin menemukan Sier, ia hanya bisa mencari jejak keberadaannya yang tersisa. Sier tidak meninggalkan jejak sedikit pun keberadaannya pada pilar penyegel itu, tetapi ia meninggalkan sebaris kata-kata di sana Qianyun Manor, Gunung Dunia Ayah. Faktanya, dia kemudian pergi ke Qianyun Villa tetapi tidak menemukan World Mountain. Kau yakin Ning Cheng merebut Gunung Dunia? Nada bicara Yin Xingwen dipenuhi kegembiraan. Jika itu Gunung Dunia, wajar saja Ao Beijiang menghasut Jess untuk bergabung dengan tentara Daoting. Tak ada ahli Hunyuan yang bisa mengabaikan Gunung Dunia. Ao Beijiang berkata dengan yakin, benar, itu Gunung Dunia. Kemudian, saya bertemu Feng Xihen dari Istana Wuji. Pertempuran gunung dan sungai Feng Xihen juga dicuri oleh Ning Cheng. Jadi kami bergabung untuk mencoba mendapatkannya kembali. Tanpa diduga, Ning Cheng tahu bahwa kami akan pergi ke Taisu. Entah bagaimana, ia berhasil membujuk banyak orang kuat di Taisu untuk mendirikan tentara pengadilan Taisu Dao di Taisu dan menghabiskan beberapa tahun untuk membangun arai pelindung alam Taisu. Sekalipun Ning Cheng memasang formasi pelindung alam Taisu dan menguasai istana Taisu Dao, seharusnya hal itu tidak menyebabkan kehancuran total jutaan pasukan istana Dao dari istana Liu Ying Dao, kan yang berbicara adalah Lei Xiuran dari istana Yun Guang Dao. Ia telah mengamati gulungan Taiyi Wu Xing Dao dan teknik Taiyi Tru Dao di tubuh Jess. Setelah Jess terbasmi, wajar saja ia cemas akan teknik Taiyi Tru Dao. Ao Beijiang menggertakkan gigi dan berkata, orang ini berbahaya dan licik. Saat memasang formasi pelindung Taisu, dia juga menggunakan harta sihir primordial sebagai inti formasi untuk memasang formasi jebakan dan pembasmi tersembunyi yang super kuat. Dia menggunakan strategi untuk memancing musuh ke inti formasi jebakan dan pembasmi, lalu menutup formasi dan mengerahkan jutaan pasukan istana Dao untuk mengepung dan membasmi pasukan istana Dao Liu Ying. Aku berharap bisa segera bergegas ke alam Taisu untuk membalaskan dendam atas arwah Taiyi Ku yang gugur dalam pertempuran. Duduk berhadapan dengan Ao Beijiang, Kubai menatapnya dengan dingin. Kamu yang bermarga Ao, betapapun fasihnya kamu berbicara, kamu tidak akan bisa lepas dari kesalahan atas kehancuran total istana Liu Ying Daoku kali ini. Setelah berkata demikian, ia mengepalkan tangannya dan berkata kepada Yin Xingwen, Tuan Kerajaan, jika pengadilan Liu Ying Dao saya tidak membawa Ao Beijiang pergi, akan sulit untuk meredakan amarah rakyat. Yin Xingwen mendesah dalam hati. Ia tentu saja tidak ingin Ao Beijiang ditangkap seperti ini. Namun, ia juga harus memberi Kubai penjelasan, jadi ia hanya bisa berkata, aku sangat memahami perasaan rekan Daoisku. Sekarang alam Taisu telah memusnahkan jutaan pasukan istana Taiyi Daoku, hal terpenting saat ini adalah bersatu melawan musuh eksternal. Jika kita mulai saling bertikai terlebih dahulu, itu hanya akan membuat teman kita menderita dan musuh kita bersukacita. Kubai tetap diam. Ia tahu hubungan antara Ao Beijiang dan Yin Xingwen, dan hampir mustahil mendapatkan dukungan Yin Xingwen untuk melenyapkan Ao Beijiang. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan Ao Beijiang adalah dengan membiarkan Liu Ying Daotingnya melakukannya secara diam-diam. Setelah menghibur Kubai, Yin Xingwen melanjutkan, semuanya, pengadilan Dao Liu Ying adalah salah satu dari 5 pengadilan Dao utama Taiyi. Sekarang, karena pasukan pengadilan Dao Taisu, pengadilan Dao Liu Ying telah mengalami kehilangan vitalitas yang besar. Mari kita bahas bagaimana kita harus menangani masalah ini. Tak seorang pun bersuara baik 3 sekte besar maupun 5 pengadilan Dao tidak mengungkapkan pendapat mereka. Pengadilan Dao Liu Ying memang ingin kembali ke alam Taisu untuk berjuang kembali, tetapi sayangnya, energi vitalnya telah rusak parah dalam pertempuran besar ini. Lei Xiuran, penguasa Dao dari istana Dao Yunguang, ingin pergi ke alam Taisu sendirian, membasmi Ning Cheng, dan mengambil kembali teknik Dao sejati Taiyi dari Ning Cheng. Yin Xingwen sedikit mengernyit dan berkata dengan nada agak kesal, kali ini, pasukan istana Dao Liu Ying yang tersapu lebih dari setengahnya.
Bagaimana jika pasukan Istana Dao dari Istana Dao lainnya kita semua berasal dari alam Tai? Semua orang hanya mengurus urusan masing-masing. Akan lebih baik jika kita mendirikan satu Istana Dao Tai saja, daripada 5 Istana Dao. Yin Xingwen berhak mengatakan ini, dia adalah orang terkuat di alam Tai. Lei Xiuran berdiri. Penguasa alam, pengadilan Yun Guang Daoku bersedia mengirim pasukan, tetapi ada 2 syarat yang harus kupenuhi. Pertama, Ning Cheng memiliki buku yang kubutuhkan, dan aku harus mengambilnya. Kedua, jika alam Tai Su hancur, pengadilan Yun Guang Daoku harus mendirikan pengadilan Dao lain di alam Tai. Yin Xingwen mengangguk. Tidak apa-apa. Setelah berbicara, ia mengalihkan pandangannya ke 3 pengadilan Dao dan 3 sekte besar lainnya. Sedangkan untuk pengadilan Dao Liu Ying, itu adalah acara wajib, jadi ia tidak perlu bertanya. Dao Lord Biling dari Istana Dao Yaohua berkata dengan suara rendah, Istana Dao Yaohua aku tidak tertarik dengan masalah ini. Alam Tai Su telah diduduki, dan Istana Dao Yaohua aku tidak berniat pergi ke sana. Ekspresi Yin Xingwen agak tidak menyenangkan, kata-kata Biling membuatnya kesal. Namun, ia tidak bisa membalas. Istana Dao Yaohua juga memiliki Kaisar Suci Integrasi Dao dan puluhan juta pasukan Istana Dao, peringkat kedua dalam kekuatan di antara 5 Istana Dao. Ia tidak bisa memerintahkan Biling untuk melakukan apapun. Selain Biling Ming yang secara tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pergi, para penguasa Dao lainnya tetap diam, tidak mengatakan mereka akan pergi maupun mengatakan mereka akan pergi. Yin Xingwen tahu bahwa barang-barang dari alam Tai Su tidak menarik perhatian para penguasa Dao utama, jadi ia hanya mengeluarkan sebuah guci kecil berwarna hitam dan meletakkannya di depannya, sambil berkata dengan tenang, kali ini, demi reputasi alam Tai Yiku, dan juga untuk membalas dendam terhadap Istana Dao Liu Ying. Alam Tai Yiku harus mengirimkan pasukan. Aku punya sedikit ki kekacauan di sini. Meskipun tidak banyak, aku bersedia memberikannya. Setiap Istana Dao yang bersedia mengirimkan pasukan dapat mengambil 5 untai ki kekacauan dariku. Sekte yang bersedia mengirimkan Kaisar Suci Integrasi Dao juga dapat mengambil 5 untai ki kekacauan. Istana Yun Guang Dao bersedia mengirimkan pasukan karena saya menyetujui 2 syarat yang ditetapkan oleh Daoist Lei, agar mereka dapat mengambil 2 gumpalan Chaos Ki lagi. Sedangkan untuk Istana Liu Ying Dao, mereka menderita kerugian besar kali ini, jadi mereka tidak perlu berkontribusi apapun seperti yang saya lakukan. Namun, saya berharap rekan Daoist Bejiang dapat memberikan beberapa tambahan untuk Tuan Daoist baru Istana Liu Ying Dao, Jie Daisui. Sebagai penguasa suatu wilayah, Yin Xingwen berbicara dengan jelas dan gamblang, tanpa menyinggung siapapun, dan dengan cara yang mampu menjaga energi kacaunya semaksimal mungkin. Ki kekacauan itu berharga, tetapi Anda, Istana Liu Ying Dao, tidak seharusnya mengambilnya, karena ekspedisi militer ini khusus untuk Anda. Mengenai Istana Yunguang Dao, saya sudah menjanjikan 2 hal kepada Anda, jadi kurangi ki kekacauan Anda. Mengenai Ao Beijiang, implikasinya adalah saya telah membantu Anda telah kehilangan jutaan pasukan Istana Liu Ying Dao, jadi Anda harus memberi kompensasi kepada Jie Daisui dengan sesuatu. Kaisar Kubai Seng dari Istana Liu Ying Dao tampak agak muram. Ia tahu bahwa ekspedisi militer ini bukan untuk membalas dendam terhadap Istana Liu Ying Dao, tetapi ia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Ao Beijiang tentu saja berterima kasih kepada Yin Xingwen karena telah membelanya, dan segera berkata, saya masih memiliki sebagian filamen kabut batas luar. Jika Tuan Daisui tidak keberatan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Sutra kabut batas adalah sesuatu yang dijanjikan Ao Beijiang kepada Feng Xihen, tetapi Feng Xihen tidak cukup beruntung untuk menerimanya. Kini, Ao Beijiang menggunakannya untuk kebaikan kedua. Mendengar tentang gumpalan kabut di luar batas, wajah Kubai segera menampakkan sedikit kerinduan, begitu pula para dewa Dao lainnya. Sebelum Jie Dai sempat mengungkapkan pendapatnya, Kubai berkata dengan suara berat, aku setuju. Bawakan sutra kabut luar angkasa itu. Ao Beijiang terkekeh dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Ia tidak memberikan kotak giok itu kepada Kubai, melainkan kepada Yin Xingwen, yang kemudian menyerahkannya kepada Kubai. Semua orang mengerti apa artinya ini, baik Anda maupun Liu Ying Daoting tidak saling berutang apapun sekarang. Kubai mengerti maksud Ao Beijiang, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Yang paling ia hargai hanyalah gumpalan kabut tipis di luar batas. Ye Qianhua, penguasa Dao dari pengadilan Dao Kemurnian Giok, berdiri. Alam Tai Su sudah keterlaluan. Karena pasukan pengadilan Dao Liu Ying telah kalah, mereka seharusnya tidak dibasmi. Membasmi penguasa Dao Jes tidak dapat diterima. Pengadilan Dao Kemurnian Giok tidak akan tinggal diam dalam masalah ini. Taoist Qianhua benar-benar salah satu pilar alam Tai kita.
Yin Xingwen berdiri dengan wajah penuh sukacita. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangannya dan membungkus beberapa gumpalan energi chaos di dalamnya. Setelah menggunakan teknik rumit untuk menerapkan sebuah batasan, ia menyerahkannya kepada Ye Qianhua. Langkah ini hanya bisa bertahan paling lama beberapa hari. Taois Qianhua, harap ingat ini. Yin Xingwen tahu betul bahwa tidak peduli seberapa fasihnya Ye Qianhua berbicara, apa yang sebenarnya diinginkannya hanyalah beberapa gumpalan energi kekacauan. Ye Qianhua memang hanya mengincar sedikit energi kacau itu, hal-hal seperti itu praktis mustahil didapatkan. Sekarang Yin Xingwen sudah rela melepaskannya, mengapa ia harus ragu? Sebagai anggota alam Tai, Istana Taixuan Daoku bersedia mengirimkan 1 juta pasukan Istana Dao. Chaos Qi terlalu berharga, aku akan melepaskannya, kata Dao Lord Jie Xinsui dari Istana Taixuan Dao, sambil berdiri. Ia hanya memberi isyarat simbolis, mengirimkan 1 juta pasukan Istana Dao untuk memberi hormat kepada Yin Xingwen. Sedangkan untuk melepaskan Chaos Qi, itu sama saja. Aku tidak pernah berniat menaklukkan alam Taisu. 1 juta pasukan Istana Dao praktis tidak berguna, dan aku tidak menginginkan keuntungan apapun. Jika Jie Xinsui mengecewakan Yin Xingwen, maka Biling bahkan lebih mengecewakannya. Bahkan ketika Yin Xingwen mengeluarkan Chaos Qi, Biling tetap memejamkan mata, seolah-olah tidak mendengar apa-apa, apalagi berdiri untuk membahas pengiriman pasukan. Para pemimpin 3 sekte besar, Sekte Dao Suci 1000 Buddha, Sekte Dao Miyu, dan Sekte Dao Wuxiang tetap diam, mata mereka terpejam dan pikiran mereka tak tergerak. Mereka tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap 5 untaian energi chaos yang diusulkan Yin Xingwen. Yin Xingwen mendesah dalam hati. Bukan karena Chaos Qi-nya kurang menarik, melainkan karena ia terlalu sedikit menawarkan. Jika ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki sebotol Chaos Qi, mungkin tak seorang pun akan ragu. Hanya ia sendiri yang tahu bahwa meskipun ia dianggap sebagai penguasa alam, posisinya tidak semewah yang dibayangkan orang luar. Untuk memobilisasi pasukan dari berbagai pengadilan Dao, ia harus memenuhi keinginan mereka untuk mengirimkan pasukan. Dia mungkin dapat menghasut pasukan dari berbagai pengadilan Dao di alam Tai untuk saling bertarung, tetapi mustahil baginya untuk membuat mereka sepenuhnya mematuhi perintahnya. Kalau begitu, mari kita tunda dulu masalah ini. Kita bahas nanti waktu spesifik pengerahan militernya. Yin Xingwen tidak menawarkan imbalan lebih lanjut. Alasan mengapa 3 sekte besar dan pengadilan Dao Yaohua tidak tertarik pada Chaos Qi mungkin karena mereka menginginkan gunung dunia. Jika Ning Cheng benar-benar memiliki gunung dunia, ia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain, ia harus mendapatkannya. Sebenarnya, Yin Xingwen tahu betul bahwa dengan kekuatan yang bisa dimobilisasinya saat ini, ia bisa dengan mudah menghancurkan alam Taisu. Jika ia bisa mengumpulkan setidaknya 5 kaisar suci integrasi Dao, puluhan juta pasukan Istana Dao, dan beberapa ratus ahli Hunyuan, namun tetap gagal menenangkan alam Taisu, maka itu akan menjadi lelucon. Ia hanya merasa agak tidak puas dan malu karena tidak bisa memobilisasi pasukan Istana Dao Yaohua. Banyak sekali orang mengelilingi alun-alun Rerun Dewa Taisu, menyaksikan dengan takjub saat pasukan-pasukan Istana Dao muncul dari susunan teleportasi dan menaiki 5 pesawat ruang angkasa raksasa, menyerbu ke kedalaman Rerun Dewa Taisu. Para penonton ini, yang sebagian besar adalah kultivator independen, tidak berani mendekati pasukan Taois dan hanya bisa menonton dan berdiskusi dari kejauhan. Ini adalah tentara Istana Taisu Dao yang baru dibentuk. Kelihatannya memang kuat. Tentu saja mereka kuat. Pasukan Istana Dao dari alam Tai kuat, kan mereka menyerbu alam Taisuku dan musnah total. Kudengar setiap kultivator di pasukan Istana Dao Taisu dihadiahi banyak sumber daya kultivasi, dan mereka sendiri menerima 1 juta buah Dao. Sayang sekali kita tidak bisa memasuki domain Taisu dan pergi ke kota suci Tianshu. Kalau tidak, aku juga akan pergi ke tentara Istana Dao. Lebih baik daripada mempertaruhkan nyawaku setiap hari untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi di Rerun Dewa Taisu. Itu idemu. Aku tidak ingin bergabung dengan tentara Istana Dao. Dalam pertempuran yang melibatkan jutaan orang, jatuh semudah bernapas. Di mana mudah untuk bertahan hidup? Tahukah kamu berapa banyak orang yang memasuki Taisusu setiap hari akhirnya mati? Sebagai perbandingan, pasukan Dao Ting jauh lebih aman. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang jelas menyela pembicaraan banyak orang. Rekan-rekan Taois, mohon dengarkan saya. Saat kata-kata itu jatuh, seorang cendekiawan parubaya muncul di tengah alun-alun Rerun Dewa Taisu. Di belakang cendekiawan ini terdapat beberapa kaisar suci Dao Yuan. Setelah semua orang tenang, cendekiawan parubaya itu melanjutkan, rekan-rekan Taois, saya Bei Caixia, wakil ketua perkumpulan Pil.
Saya bertindak atas perintah Tuan Dao untuk merekrut pasukan ke-11 Istana Taisu Dao, yang juga dikenal sebagai pasukan pelindung, dari Rerun Dewa Taisu. Jumlah pasukannya 5 juta. Bagi yang ingin bergabung dengan pasukan pelindung, silakan mendaftar sekarang. Apakah bergabung dengan pasukan penjaga memberi mereka akses gratis ke domain Taisu? Seseorang bertanya. Bei Caixia tersenyum tipis dan berkata dengan suara lantang, tentu saja boleh. Setelah bergabung dengan tentara pengadilan Taisu Dao, kau bisa masuk dan keluar wilayah Taisu kapanpun dan dimanapun. Ning Cheng tidak memberi tahu siapapun tentang penghapusan pembatasan masuk dan keluar dari Rerun Dewa Taisu dan domain Taisu. Bahkan Bei Caixia, yang menerima perintah Ning Cheng untuk memanggil pasukan pengadilan Dao yang baru, tidak mengetahui hal ini. Masalah ini melibatkan kepentingan sekte-sekte besar di domain Taisu, dan Ning Cheng tidak mungkin mengungkapkannya begitu saja tanpa mendapatkan dukungan luas. Alasan utama mengapa domain Taisu membatasi orang memasuki Rerun Dewa Taisu adalah karena sumber dayanya terbatas. Setelah mendengar janji Bei Caixia, sebagian besar kultivator menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan tentara Istana Dao Taisu. Meskipun mengabaikan sumber daya kultivasi tentara Istana Dao, fakta bahwa tentara Istana Dao menawarkan akses ke domain Taisu membuat bergabung dengan tentara Istana Dao merupakan pilihan yang bijaksana. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang telah mendaftar. Di luar Rerun Dewa Taisu, di tepi luar pasir biru bayangan, 5 pesawat ruang angkasa raksasa berdiri berjajar. Peng Qiyuan, pemimpin sekte Liu Shen-san, Luan, kepala istana-istana Chen Yu, Sasudari Tian Zhengu, Mu Yuan, wakil pemimpin sekte Qixing Shengmen, dan Xiao Luojin, pemimpin sekte Kong Huang Shengong, berbaris keluar dan menyapa Ning Cheng dengan tangan terkatup. Ning Cheng sudah tahu apa yang terjadi di kota suci Tianshu. Jika terjadi invasi kedua ke alam Taisu oleh pasukan istana Taiyi Dao, ia harus menyelesaikan masalah internal dengan baik. Fei Feng, tanpa dukungan Dai Fu, tidak akan pernah berani menjadi orang pertama yang bangkit dan menolak perintah Dao Lord. Apa yang membuat Dai Fu begitu percaya diri hanya Si Yiking. Si Yiking mendukung Ning Cheng, tetapi hanya dalam situasi invasi asing. Jika fondasi Ning Cheng terlalu kuat, atau bahkan jika ia benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai penguasa Taisu Dao, itu tidak akan banyak bermanfaat bagi kolam Dao Suci 9 revolusi miliknya. Semua orang di domain Taisu tahu bahwa hampir 70% sumber daya budidaya di sana adalah alam rahasia, gunung obat, dan urat mineral. Sumber daya ini terkonsentrasi pada sekte-sekte besar, terutama 3 sekte suci agung. Setelah Ning Cheng mengukuhkan posisinya sebagai Dewa Dao, ia pasti perlu menyesuaikan sumber daya kultivasi ini. Jika Mu Yuankong yang menjadi ketua sekte, bukan wakil ketua sekte, mungkin ia juga tidak akan berada di sini. Terima kasih, 5 pilar istana, atas kedatangan pasukan kalian. Aku tahu betul situasi di kota suci Tianshu. Apapun hasilnya, kehadiran kalian hari ini menjadikan kalian sahabatku di Ning Cheng selamanya, kata Ning Cheng sambil menggenggam tangannya dengan rasa terima kasih. Kelima orang itu mengerti maksud Ning Cheng. Ning Cheng pasti akan mengambil tindakan terhadap tentara pengadilan Taisu Dao. Namun, mereka tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Ning Cheng sehingga membuatnya berpikir seperti itu. Master Sekte Xiao Luojin dari Istana Dewa Desolate mengagumi kemurahan hati dan keberanian Ning Cheng, tetapi ia tidak ingin alam Taisu terjerumus dalam perselisihan internal. Melihat hal ini, ia segera bertanya, Tuan Dao, mengapa Anda mengerahkan 5 juta pasukan Istana Dao ke Berry Shadow Blue Sands kali ini? Ning Cheng menunjuk ke arah pasir biru bayangan pemakaman. Ini adalah salah satu dari 5 area terlarang di Rerun Dewa Taisu. Banyak sekali kultivator Taisu yang telah gugur di sini dalam pencarian harta karun mereka. Temanku Qixi Sansing juga gugur di sini. Qixi Sansing mungkinkah dia putra Qi Changgui, mantan ketua sekte Xuan Yue Divine Sect? Dia terjebak di alam rahasia Taisu selama puluhan ribu tahun, lalu diselamatkan oleh Dao Lord, tanya Peng Qiyuan ragu. Ning Cheng mengangguk. Benar, itu dia. Jadi aku punya ide, yaitu melenyapkan Zhan Yinglansha dan membuatnya menghilang sepenuhnya dari Rerun Dewa Taisu. Kekuatanku sendiri terbatas, jadi aku meminta bantuan pasukan istana Taisu Dao. Kata-kata Ning Cheng membawa aura esensi ilahi dan Dao, mencapai telinga 5 juta kultivator yang berbaris di sekitar pasir biru bayangan pemakaman. Mendengarnya, hampir bersamaan, ke-5 juta kultivator itu bersorak, bersedia melayani Dewa Dao. Tak seorang pun akan keberatan siapapun yang berakal tahu berapa banyak harta karun yang tersembunyi di pasir biru bayangan pemakaman. Meskipun Ning Cheng adalah seorang Dao Lord, ia sangat murah hati dan jelas tidak pelit.
Siapapun yang menemukan sesuatu yang baik di pasir biru bayangan pemakaman akan diberi hadiah. Faktanya, di antara 5 juta orang yang datang, 1 juta di antaranya adalah master formasi, jadi Ning Cheng tahu bahwa Zhan Yinglansha sudah menjadi masa lalu. Itu seperti kolam besar tak seorang pun tahu apa isinya. Tapi kalau kolamnya dikuras, mungkin semua orang akan tahu apa isinya. Kepala Istana Luan ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Ning, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Pasir biru bayangan pemakaman berbentuk kipas, dan bagian terakhirnya mustahil untuk dimasuki. Sekalipun kita memiliki banyak master arai, kita tidak bisa mengepungnya. Tidak apa-apa, aku akan menyerapnya sedikit demi sedikit. Alam Taisu begitu luas, aku bisa memasang formasi pelindung. Pasir biru bayangan pemakaman bahkan bukan desa kecil di alam Taisu, aku tak percaya formasi pelindung tidak bisa menyerapnya. Ning Cheng menatap pasir biru bayangan pemakaman yang mengalir di hadapannya dan berkata perlahan. Ia bertekad untuk membuat Zhan Yinglansha menghilang dari rerun Dewa Taisu, dan ia mengerti maksud Putri Luan Zhan Yinglansha tak terkekang. Tepiannya kabur dan kacau, dan siapapun yang mendekat akan merasakan sensasi tercabik. Di sini, Sasu berada di urutan kedua setelah Ning Cheng dalam hal penguasaan formasi arai. Hanya dia yang pernah menyaksikan penguasaan formasi arai Ning Cheng, dan dia yakin Ning Cheng punya banyak kesempatan untuk melakukan ini menggunakan arai penghisap untuk mengompres pasir biru bayangan pemakaman hingga hampir habis. Setelah Ning Cheng selesai berbicara, dia langsung berkata, Tuan Dao, kita punya 1 juta master formasi arai. Di bawah kendali Anda, saya juga yakin kita bisa langsung menggunakan arai penghisap untuk melahap pasir biru bayangan pemakaman. Ning Cheng menyadari kekhawatiran para pemimpin sekte. Meskipun para ahli Dao Yuan biasa menghadapi bahaya di pasir biru bayangan pemakaman, peluang mereka untuk bertahan hidup relatif tinggi. Sedangkan bagi para ahli Hunyuan, peluang mereka untuk bertahan hidup bahkan lebih besar. Namun, banyak anggota pasukan Istana Dao adalah Kaisar Suci yang belum mencapai Dao, dan beberapa bahkan baru mencapai langkah pertama pencapaian Dao. Bagi mereka, memasuki pasir biru bayangan pemakaman berarti kematian. Ia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Sasu, sambil berkata, Sa Tingsu, kau akan memimpin 1 juta master arai Dao Court untuk mengikutiku. Aku akan menyiapkan arai utama di depan. Setiap kali aku menurunkan bendera arai, aku akan membutuhkan jutaan bendera arai tambahan untuk menekannya. Kau harus membantuku menekan bendera arai tambahan ini tepat waktu. Ada beberapa bendera arai penting di cincin ini, dan masih belum cukup bendera arai yang perlu disempurnakan oleh semua orang sesuai kebudewa. Bahan-bahan untuk penyempurnaan juga ada di dalam cincin. Kau bisa membagikannya nanti. Sasu mengambil cincin itu dan berkata dengan lantang, jangan khawatir, Tuan Dao, aku pasti akan memasang bendera arai sesegera mungkin untuk menstabilkan situasi. Ning Cheng sangat yakin dengan kemampuan Sasu, ia benar-benar ahli dalam formasi arai. Akhir-akhir ini, dengan terus mengikutinya dari dekat, kemampuan formasi arainya sendiri meningkat pesat, jadi ia tidak perlu khawatir Sasu akan menghalanginya. Xiao Tingzu dan Mu Tingzu, kalian berdua, 2 juta prajurit Istana Dao, harus mengerahkan kekuatan Dao untuk membantu arai pemakan menekan ke dalam. Di saat yang sama, kalian juga harus menjaga jutaan Master Arai. Jangan ragu untuk melenyapkan kekuatan apapun yang menyerang Master Arai. Kali ini, arai pemakanku hanya akan bergerak maju dari luar ke dalam, dan tidak akan ada bahaya yang berarti. Akhirnya, Ning Cheng menatap Master Istana Luan dan Peng Yuankong. Karena aku harus berada di garis depan untuk menyiapkan arai pemakan, aku membutuhkan 2 pilar untuk memimpin 2 juta prajurit Istana Dao mengikutiku, baik untuk membantuku menekan kekuatan aturan pasir biru bayangan pemakaman maupun untuk mencegah pasir biru bayangan pemakaman bermutasi. Pengaturan Ning Cheng sempurna. Sekuat apapun prasasti batu di pasir biru bayangan pemakaman, kekuatannya tak akan bisa menandingi 2 juta prajurit Istana Dao, ditambah bantuan beberapa ahli Hunyuan tingkat akhir. Meskipun baru dibentuk, tentara Istana Taisu Dao telah melewati pertempuran besar dan tidak lagi seperti saat pertama kali dibentuk. Dengan bendera formasi pertama yang dijatuhkan oleh Ning Cheng, 5 juta prajurit telah berbaris dalam formasi yang terus-menerus. Dalam waktu singkat, hamparan pasir biru yang membentang bermil-mil menghilang, ditelan dan dipadatkan oleh Ning Cheng dan banyak prajurit Istana Dao-nya yang menggunakan bendera formasi. Satu demi satu, bendera pertempuran dijatuhkan oleh Ning Cheng, dan area di sekitar Burial Shadow Blue Sands terus menyusut saat jutaan pasukan Dao Ting mulai maju perlahan. Bayangan pasir biru pemakaman tampaknya tahu bahwa seseorang akan menggunakan susunan untuk melahap tempat ini, dan aliran pasir biru di dalamnya semakin meraung,
lautan pasir biru yang bergulung-gulung membuatnya hampir mustahil bagi akal sehat siapapun untuk menembusnya sedikitpun. Namun, di bawah formasi Ning Cheng, mereka yang berada di luar Burial Shadow Blue Sense selalu dapat menggunakan indera kedewaan mereka untuk mengamati lokasi di mana bendera formasi perlu dipasang. Aliran Shadow Demon yang tak berujung seolah tahu bahwa kiamat sudah dekat, dan mereka menyerbu tanpa henti. Namun, Devouring Arai milik Ning Cheng, yang ditenagai oleh gabungan kekuatan sejuta Master Arai, terlalu kuat. Begitu Shadow Demon ini menerobos, mereka yang berada di luar bahkan tak perlu bergerak sedikit pun mereka langsung musnah. Metode Ning Cheng bisa dibilang yang paling sederhana, namun juga paling praktis dan efektif. Jika ada ahli yang lebih kuat di sini, mereka mungkin akan langsung mencabut prasasti batu abu-abu itu dari tanah. Karena tidak ada orang kuat yang hadir, Ning Cheng terpaksa menggunakan metode sederhana dan efektif ini. Sebulan kemudian, pasir biru yang membentang puluhan juta mil di sekitar pasir biru bayangan pemakaman telah lenyap. Area yang dulunya milik pasir biru bayangan pemakaman kini hanya permukaan yang retak, dengan jurang-jurang yang sesekali bersilangan dan pecahan-pecahan artefak magis yang belum sepenuhnya terkikis. Di dalam Shadow Sense yang belum tertelan, pemandangan terlihat lebih sunyi dan mengerikan, dengan siulan tajam yang keluar darinya, seolah-olah kekuatan mengerikan sedang terbentuk di dalamnya. 3 bulan telah berlalu, dan puluhan juta mil pasir biru bayangan pemakaman telah lenyap. Apa yang dulunya tampak seperti lautan biru yang bergelombang kini tampak seperti garis biru yang menderu. Ning Cheng, yang sedang menyiapkan Devouring Arai, juga merasakan tekanan itu. Sepertinya jika dia tidak hati-hati, Burial Shadow Blue Sense yang sedang dia telan dan semakin mengecil, akan tiba-tiba meledak, mengubah semua usahanya sebelumnya menjadi ketiadaan. Dao Jun, aku merasakan tekanannya meningkat. Pasir biru bayangan pemakaman ini sepertinya sesuatu yang istimewa, kata Peng Qiyuan, yang berada di sisi Ning Cheng, dengan nada serius. Bukan hanya Peng Qiyuan, tetapi Ning Cheng juga merasakan ada yang tidak beres. Metode yang dipilihnya memang tepat. Namun, ia meremehkan kekuatan mengerikan Zhan Yinglansha. Begitu kekuatan ini meletus, akan sangat sulit untuk menahannya. Saat ini, Zhan Yinglansha seperti balon. Ia terus-menerus menekan balon tersebut, menyebabkan aura kekerasan di dalamnya meningkat. Tepat ketika Ning Cheng sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan formasi lain untuk menyegel pasir biru yang merajalela di pasir biru bayangan pemakaman ke suatu tempat, dia mendengar suara gemeretak gigi yang serak, dendam apa yang kau miliki terhadapku hingga kau begitu kejam. Ketika temanku dibawa ke Shadow Sense olehmu, aku bilang kalau dia tidak dibebaskan, aku akan membuat Shadow Sense menghilang sepenuhnya dari rerun Dewa Taisu, kata Ning Cheng dingin. Suara gertakan gigi itu berhenti sejenak sebelum melembutkan nadanya, aku salah terakhir kali. Aku meremehkan kekuatanmu. Kau berhak mengatakan hal-hal itu. Kehadiran temanmu di pasir bayangan tidak ada hubungannya denganku. Jika aku bisa melakukan apapun padanya, aku pasti sudah mengubahnya menjadi ibel bayangan. Alasan dia tetap tinggal di pasir bayangan dan terus berlari adalah karena dia jatuh cinta pada seorang wanita. Wanita itu kebetulan sedang berkeliaran di pasir bayangan, dan dia terus mengejarnya. Ning Cheng mengerutkan kening. Apakah wanita ini seorang ibel bayangan atau seseorang yang memelihara ibel bayangan? Kurasa bagaimanapun juga, ini ada hubungannya denganmu, kan? Ia menggeram di sela-sela giginya, dan setelah beberapa tarikan napas, ia berkata, tidak semua orang di Shadow Sense berkerabat denganku atau berada di bawah kendaliku. Yang kubutuhkan untuk menempati Shadow Sense hanyalah saripati darah segar dan roh primordial segar. Pasir bayangan bukan hanya milikku, wanita itu juga suka berada di sini. Dia mungkin mengalami gangguan mental karena berkeliaran di pasir bayangan. Temanmu, karena mewarisi kemampuan ilahi tingkat tinggi, juga bisa tinggal dengan aman di pasir bayangan. Ning Cheng mencibir, itu tidak ada hubungannya denganmu. Terakhir kali aku mencoba menemukan temanku, apa kau menghentikanku dan bukankah kau yang menciptakan pusaran pasir biru yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya? Suara gemeretak gigi itu hening sejenak. Kuakui aku punya perasaan padanya. Warisannya mencegahku menyakitinya untuk sementara waktu. Jadi, kugunakan pasir hisap di bayangan pasir biru untuk perlahan-lahan membingungkan pikirannya. Aku benar-benar ingin menjadikannya penolongku yang kuat. Sekarang setelah kau pergi, aku pasti tidak akan menyentuhnya lagi. Ning Cheng mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bendera Arai, dan Devouring Arai maju lagi. Suara itu menggeretakkan giginya dan meraung marah, kau pikir aku takut padamu jika aku meledakkan pasir bayangan? Tak seorang pun dari kita akan aman. Kalau begitu, ledakkan saja, kata Ning Cheng dengan tenang. Ia yakin, mengingat betapa kejamnya prasasti batu abu-abu itu,
jika bisa diledakkan, pasti sudah meledak sejak lama. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Gertakan gigi itu tiba-tiba kehilangan kendali. Ning Cheng berkata dengan tenang, kirim temanku keluar, lalu aku akan membawanya pergi. Oh, dan wanita yang disukainya, kirim dia juga. Itu mustahil. Aku tak bisa berbuat apa-apa pada wanita itu. Aku janji tak akan menyentuh temanmu, dan tak akan kubiarkan pasir bayangan terus melemahkan tekadnya. Suara itu menggertakkan giginya, berkata tanpa daya. Tanpa menunggu jawaban Ning Cheng, sebuah prasasti batu berwarna abu-abu tiba-tiba muncul di pasir biru bayangan pemakaman, memperlihatkan lorong yang jelas di hadapan Ning Cheng. Ning Cheng memang melihat Qi Sisansing berlari di ujung lorong yang tercipta dari prasasti batu abu-abu itu, namun Ning Cheng tidak melihat seorang pun wanita. Ning Cheng mengangkat tangannya, dan aliran kekuatan Tao berubah menjadi benang aturan, langsung menyelimuti Qi Sisansing yang melarikan diri ke depan. Qi Sisansing berhenti sebentar, dan sebelum dia bisa melepaskan busur petirnya, Ning Cheng membawanya ke sisinya. Qi Sisansing menatap Ning Cheng dengan bingung, seolah masih bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ning Cheng mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa pil ke mulut Qi Sisansing, lalu menepuk dahinya. Dengan teriakan mata Qi Sisansing akhirnya kembali jernih, dan dia bertanya dengan heran, Ning Cheng, apa yang membawamu ke sini? Ada apa denganmu? Kenapa kau berlarian di Shadow Sense seperti lalat tanpa kepala? Tanya Ning Cheng langsung. Qi Sisansing mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba mendongak dan berkata, ya, aku melihat Yuqian. Setelah mengatakan itu, Qi Sisansing akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika mendongak dan melihat kerumunan kultivator yang padat di belakang Ning Cheng. Ini, Qi Sisansing menatap pasukan istana Taisu Dao di belakang Ning Cheng dengan heran dan bertanya. Ning Cheng menepuk bahu Qi Sisansing, alam Taisu telah mendirikan pengadilan Dao, dan mereka adalah tentara pengadilan Taisu Dao. Kali ini, tentara pengadilan Taisu Dao datang untuk menyegel San Ying Lansha sepenuhnya. Ada beberapa hal yang akan kukatakan padamu saat kita kembali. Qi Sisansing tampaknya tidak peduli dengan apa yang ingin dikatakan Ning Cheng kepadanya, dan buru-buru mengirimkan suaranya kepada Ning Cheng, berkata, Ning Cheng, aku telah memperoleh warisan guntur ilahi primordial. Sama seperti kekuatan ilahi 7 jembatan milikmu, warisan ini membutuhkan mutiara guntur ilahi primordial, kalau tidak, aku pasti sudah mewariskannya kepadamu. Ning Cheng tersenyum. Aku punya cukup kekuatan supernatural, jadi kau tak perlu mengkhawatirkanku. Sekarang ikut aku dan tinggalkan tempat ini. Kita bisa bicarakan hal lain nanti. Secercah kesedihan muncul di wajah Qi Sisansing. Ning Cheng, maafkan aku. Aku tidak bisa pergi bersamamu sekarang. Aku tidak cukup kuat untuk membalas dendam, dan kembali akan sia-sia. Aku harus menemukan Yuqian dan membawanya bersamaku. Yuqian sepertinya mengalami gangguan mental. Dia berlarian dengan panik di sini. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ning Cheng menghela napas. 13. Tahukah kau bahwa ketika aku menemukanmu, kau sendiri juga sedikit tidak stabil secara mental. Kau hampir tersesat dan menjadi ibel bayangan di pasir bayangan. Ning Cheng terkejut ketika Qi Sisansing mengangguk. Ia mengirimkan suaranya kepada Ning Cheng, berkata, sebenarnya, aku sudah tahu akan seperti ini. Mutiara petir ilahi Taisuku selalu melindungi pikiranku. Ia tak akan pernah kehilangan arah. Aku telah memfokuskan seluruh energiku pada Zui Yuqian. Kau tak perlu khawatir, aku akan lebih berhati-hati kali ini. Selain itu, aku perlu memberitahumu sesuatu. Pasir biru bayangan pemakaman sebenarnya bukanlah sebuah tempat, melainkan itu senjata ajaib, dan roh dari senjata ajaib ini adalah prasasti batu abu-abu, kan sela Ning Cheng sebelum Qi Sisansing selesai berbicara. Qi Sisansing mengangguk, lalu bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu? Mendengar kata-kata Qi Sisansing, Ning Cheng tahu tebakannya benar. Ia diam-diam merasa ngeri. Pasir biru bayangan pemakaman adalah artefak magis, dan seberapa mengerikan artefak itu, tapi bagaimana Qi Sisansing tahu ini? Qi Sisansing tidak menunggu jawaban Ning Cheng sebelum melanjutkan, prasasti batu abu-abu itu bukanlah roh artefak yang sebenarnya. Roh asli pasir biru bayangan pemakaman tampaknya telah hancur, dan prasasti batu abu-abu ini telah berdiam di kehidupan baru. Benda ini ingin menggantikan roh sebelumnya dan menjadi roh yang baru. Namun, ia belum sepenuhnya berhasil. Jangan khawatir, guntur ilahi primordial adalah musuh bebuyutan prasasti batu abu-abu itu. Ia tidak akan bisa melukaiku. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Aku sangat mengkhawatirkan Yuqian. Aku harus masuk dan mencarinya. Aku pergi sekarang dan akan segera kembali untuk menemuimu. Setelah mengatakan ini,
Qi Sansing tidak menunjukkan niat untuk berbicara lagi dan bergegas masuk ke pasir biru bayangan pemakaman, lalu menghilang dari pandangan. Ia tidak menanyakan tentang hubungan Ning Cheng dengan tentara istana Taisu Dao, juga tidak menanyakan mengapa tentara istana Taisu Dao menutup pasir biru bayangan pemakaman. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya dan tak terpisahkannya Yu Qian darinya. Prasasti batu abu-abu itu masih berdiri tak jauh dari Ning Cheng. Ning Cheng tidak melanjutkan mengejar Qi Sansing, melainkan berkata dengan suara berat, "Aku bisa berhenti menyerang di sini, tetapi kalian harus mengganti kerugian yang diderita pasukan istana Taisu Daoku selama pengerahan mereka. 20 urat dewa kelas atas, 10.000 urat dewa kelas atas, 10 miliar kristal dewa, 50.000 berbagai buah dao, dan 100.000 berbagai herba dewa." Ning Cheng mengajukan permintaan yang keterlaluan, menyebutkan banyak hal, meskipun tahu mustahil untuk mendapatkan semuanya. Karena pasir biru bayangan pemakaman adalah artefak magis, ia harus mempertimbangkan kembali cara menanganinya. Terlebih lagi, Qi Sansing telah memasuki pasir biru bayangan pemakaman. Jika ia memaksakan prasasti batu abu-abu itu untuk bertaruh mati-matian, itu tidak akan menguntungkan Ning Cheng sama sekali. Bahkan orang ke-13 di dalamnya pun akan terpengaruh. Ketika kultivasinya meningkat di masa depan, mungkin dia bisa mengambil senjata ajaib ini. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, senjata ajaib ini benar-benar sangat kuat dalam menekan formasi besar. Kau menginginkan terlalu banyak, aku hanya bisa memberimu sebagian kecil dari semuanya. Suara serak dan gemeretak dari lempengan batu abu-abu itu terdengar lagi. Ning Cheng segera menyadari bahwa tawaran awalnya tidaklah terlalu masuk akal. Prasasti batu abu-abu yang hanya menyebutkan sebagian kecil menunjukkan bahwa kekayaan Zhan Ying Lansha jauh melampaui pemahamannya. Awalnya ia mengira prasasti batu abu-abu itu hanya akan menawarkan maksimal 1%, tetapi karena prasasti itu hanya menyebutkan sebagian kecil, harga yang diminta menjadi sangat wajar. Ia belum pernah melihat yang seperti itu. Maafkan aku tidak akan pergi bahkan jika aku kehilangan satu kristal pun, kata Ning Cheng, nadanya semakin tegas. Prasasti batu abu-abu ini memang merupakan makhluk yang ingin menjadi roh, tetapi kecerdasannya hanya dapat berkisar pada tingkat roh. Setelah Ning Cheng mengatakannya dengan yakin, prasasti batu abu-abu itu terdiam. Setelah beberapa saat, prasasti itu berkata, "Aku setuju. Setelah aku memberimu benda itu, kau harus pergi sekarang." Ning Cheng terkekeh, "Tentu saja. Kau sudah memberiku benda itu, tapi kau juga harus bersumpah untuk tidak menyentuh Yu Qian atau temanku Qi Sansing. Kalau tidak, aku akan kembali. Ingat waktu aku membakar sedikit jiwamu terakhir kali lain kali, caraku akan lebih mengerikan lagi." Prasasti batu abu-abu itu bergetar tanpa sadar, lalu berkata dengan suara serak dan berat, "Aku bersumpah, jika pasukan Taisu Daoting mundur dan aku masih memiliki perasaan terhadap Yu Qian dan Qi Sansing, aku tidak akan lengkap dan tidak akan pernah menjadi manusia lagi." Ning Cheng mencibirnya dalam hati. "Apa gunanya kau roh dengan jiwa dan roh yang tak sempurna lagi pula? Kau bahkan bukan manusia sejak awal, jadi mengucapkan sumpah ini sama saja dengan tidak mengucapkannya sama sekali. Sumpah ini takkan berhasil. Kau harus membuatnya seperti ini. Kau sekarang menjadi parasit bagi prasasti batu abu-abu pasir biru bayangan pemakaman. Jika kau menyimpan niat jahat terhadap Qi Sansing dan Yu Qian, kau akan dilenyapkan oleh petir ilahi." Mendengar kata-kata kejam Ning Cheng, lempengan batu abu-abu itu merasakan gelombang kebencian. Ia selalu ingin menjadi roh. Karena telah bersumpah, ia harus menepatinya, jika tidak, ia akan musnah. Hanya jika kekuatannya melampaui dao surgawi, ia dapat mengabaikan sumpah dao surgawinya sendiri. Melihat banyaknya bendera formasi di tangan Ning Cheng, prasasti batu abu-abu itu tampak tak berdaya. Ia hanya bisa mengulang sumpah sesuai instruksi Ning Cheng, lalu melemparkan cincin ke Ning Cheng dan menghilang ke dalam pasir bayangan pemakaman. Ning Cheng mengambil cincin itu dan memeriksanya. Semua yang ia inginkan ada di sana, membuatnya sangat puas. Pasukan Taois dari alam Taisu, yang dipimpin oleh Taois Ning Cheng, mengelilingi pasir biru bayangan pemakaman Rerun Dewa Taisu dan kembali ke kota suci Tianshu. Semua orang segera mengetahui hal ini. Setelah insiden ini, beberapa peristiwa terjadi di wilayah Taisu. Yang paling serius adalah pasukan Istana Dao yang dipimpin Fei Feng menunjukkan tanda-tanda kekacauan, bahkan ada yang memberontak dan terbasmi. Alasan utamanya adalah perintah Kota Ning untuk memobilisasi para penguasa Dao dari pasukan Taisu. Semua kultivator pasukan Tao yang mematuhi perintah Dao Lord untuk pergi ke Taisu menerima imbalan yang melimpah. Mereka yang tidak pergi tentu saja tidak menerima imbalan apapun. Master Sekte Heluo Holy Sect, Wang Huazong, dan Ketua Klan Naga Perak,
Gong Wu, belum sempat menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan atas pasukan Tao di bawah komando mereka, itu bukanlah mereka berdua. Namun, Fei Feng secara eksplisit menyatakan penolakannya terhadap ekspedisi tersebut, secara terbuka membantah perintah Dao Lord dan memastikan bahwa semua kultivator pasukan Tao tidak menerima penghasilan apapun. Kapan Dao Lord Ningcheng pernah berbuat salah ketika pasukan Daois dari alam Taiyi menyerbu alam Taisu, di bawah pimpinan Dao Lord Ningcheng, kultivator pasukan Daois mana yang tidak menerima pahala besar? Ini bukan pertempuran dengan pasukan Taois lainnya, ini hanyalah tanggapan atas perintah penguasa Taois untuk pergi ke Rerun Dewa Taisu. Intervensi Fei Fenglian jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin semua orang menjadi kaya raya. Adapun pasukan istana Dao Daifu, karena kolam Dao Suci 9 revolusi terlalu kuat, mereka hampir sepenuhnya mengendalikan pasukan istana Dao. Meskipun ada ketidakpuasan, tidak ada yang berani mengungkapkannya. Li Feng adalah pilar pertama istana, dan semua orang tahu bahwa dia adalah pendukung terkuat penguasa Dao. Wajar jika pasukan istana Dao-nya tidak pergi ke Rerun Dewa Taisu. Kerusuhan di dalam pasukan pengadilan Dao Fei Feng semakin intens, sampai-sampai Fei Feng sendiri tak mampu meredamnya. Sebenarnya, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Posisi Fei Feng sebagai pemimpin Sekte Xuan Yue Divine tidak sah, banyak ahli Sekte Xuan Yue Divine yang memimpin pasukan pengadilan Dao di bawah komandonya setia kepada Qi Changgui. Kini setelah beberapa anggota pasukan pengadilan Dao menentang Fei Feng, para pemimpin yang setia kepada Qi Changgui ini pun menutup mata. Masalah lainnya adalah Ning Cheng, sebagai penguasa Dao Alam Taisu, justru memanggil pasukan ke-11, pasukan penjaga, di Rerun Dewa Taisu tanpa izin. Apa sebenarnya maksudnya ini? Terlepas dari maknanya, kedua masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan kembalinya Dao Lord Ning Cheng dari pengadilan Dao Taisu ke kota suci Tiansu, semua tokoh berpengaruh di pengadilan Dao Taisu berkumpul di sana. Bahkan sekte-sekte yang tidak datang pun diundang oleh Ning Cheng untuk datang ke pengadilan Dao kota suci Tiansu guna membahas hal-hal penting. Istana Dao dipenuhi dengan 10 pilar, dan para pemimpin sekte dari semua sekte besar di kota suci Tiansu juga hadir. Ini menunjukkan kekuatan sekte-sekte ini. Selain mereka, terdapat banyak kultivator independen. Selain Kang Xiusan, tidak ada seorang pun dari rombongan Kaisar Suci Tao yang datang. Kang Xiusan tampak sangat antusias dengan urusan Istana Tao, dan ia selalu menghadiri setiap pertemuan besar yang diadakan di Ningcheng. Ningcheng melirik semua orang di istana dan tahu bahwa seiring statusnya sebagai seorang Dao Lord menjadi semakin aman, para pemimpin sekte yang awalnya seharusnya bekerja sama dengannya akan menjadi semakin gelisah. Rekan-rekan Taois, Master Sekte, dan rekan-rekan Taois, karena perbedaan pendapat antara Istana Taisu Dao saya dan Alam Taiyi, kami biasanya menangani masalah melalui musyawarah. Kecuali terakhir kali ketika saya memiliki urusan mendesak, itulah sebabnya saya mengeluarkan dekrit penguasa Dao. Saya juga berterima kasih kepada banyak pasukan Istana Dao karena tidak melupakan saya dan telah memimpin pasukan mereka ke Rerun Dewa Taisu untuk membantu saya. Mengapa Istana Taois Taisu kita mampu mengalahkan pasukan Taiyi yang menyerang? Saya yakin semua orang tahu jawabannya: persatuan. Karena Istana Taois Taisu kita bersatu, kita mampu mengalahkan musuh yang lebih kuat dan meraih kemenangan. Banyak orang tidak setuju dengan kata-kata Ning Cheng. Mereka berpikir, mungkin bukan karena persatuan yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Alasan mengapa Alam Taisu mampu mengalahkan pasukan Istana Taiyi Dao adalah karena formasi jebakan dan pembasmian tersembunyi milik Ning Cheng. Sejujurnya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa musuh berada di level resimen sehingga yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Nada bicara Ning Cheng tiba-tiba berubah, wajahnya memucat dan suaranya menjadi jauh lebih tegas. Namun, aku mendapati bahwa pasukan Istana Taisu Dao kita belum memahami krisis yang akan datang, malah, mereka mulai saling bertarung. Aku mendengar beberapa prajurit Istana Dao dieksekusi. Prajurit kita tidak gugur di medan perang, melainkan di tangan rakyat mereka sendiri. Sungguh menyedihkan. Setiap prajurit Istana Dao adalah aset kita. Jika kita mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang, apalagi yang tersisa dari pasukan Istana Taisu Dao kita? Seorang pria yang diselimuti uap air dan aura Tao tiba-tiba melangkah keluar dari samping, membungkuk dan berkata, "Tuan Tao, Gong Wu punya sesuatu untuk dilaporkan." Semua orang menatap Gong Wu, kepala keluarga klan Naga Perak, dengan terkejut. Tindakan dan ucapannya sepenuhnya menunjukkan bahwa ia memperlakukan Ning Cheng sebagai seorang Dao Lord, tanpa kesombongan. Perlu dicatat bahwa meskipun Ning Cheng memang seorang Dao Lord, kebanyakan pejabat istana paling-paling hanya akan memberikan hormat dengan kepalan tangan yang sopan saat berbicara dengannya, ciri khas Istana Taisu Dao. Sekarang,
Gongwu membungkuk dalam-dalam dan memanggilnya Dao Lord Above. Bukankah ini merupakan pengakuan yang tulus atas status Ning Cheng sebagai seorang Dao Lord? Namun, setelah berpikir sejenak, semua orang mengerti. Kata-kata Ning Cheng sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia akan membalas dendam nanti. Beberapa orang yang dieksekusi karena membuat masalah semuanya berasal dari pasukan pengadilan Dao keempat Fei Feng. Fei Feng lah yang menentang pengiriman pasukan untuk menanggapi perintah Tuan Dao Ning Cheng. Sebelumnya ia ragu-ragu karena Gongwu dan tidak mendapat kesempatan untuk mengirim pasukan, tetapi kali ini ia adalah orang pertama yang berdiri dan menanggapi Ning Cheng. Ning Cheng mengangguk dan berkata dengan tenang, "Silakan bicara, Gong Tingsu." Gongwu mengeluarkan sepotong giok dan berkata dengan lantang, "Dalam sebulan, 16 prajurit Istana Dao di pasukan Istana Dao keempat telah dieksekusi karena keluhan-keluhan kecil. Cara ini tidak hanya gagal menghentikan keluhan, tetapi jumlah prajurit Istana Dao yang mengeluh justru meningkat. Banyak prajurit Istana Dao mulai meninggalkan pasukan Istana Dao, yang bahkan berdampak pada seluruh pasukan Istana Dao. Aku, Gongwu, percaya bahwa jika ini terus berlanjut, Istana Dao Taisuku akan runtuh tanpa perlawanan." Setelah berbicara, Gongwu menyerahkan slip giok langsung ke Ning Cheng. Gongwu, yang menyebut dirinya Ting Chen, secara langsung menargetkan Fei Feng. Ekspresi Fei Feng sudah agak tidak menyenangkan ketika Ning Cheng bersiap untuk membalas dendam nanti. Sekarang Gongwu memanfaatkan kemalangan Ning Cheng untuk menjilatnya, wajahnya menjadi sehitam panci. Setelah Ning Cheng membaca slip giok itu, dia menatap Li Feng dengan tenang dan bertanya, "Li Tingsu, apakah ini benar?" Li Feng melangkah maju dan membungkuk memberi salam, lalu berkata, "Tuan Tao, hamba, Li Feng, telah menyelidiki masalah ini dan semuanya benar." Li Feng juga memberi hormat pada Ning Cheng dengan etiket yang tepat sebagai seorang Dao Lord, dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin mendukung Ning Cheng untuk menjadi Dao Lord sejati, daripada terus bertindak sebagai perantara. Fei Feng melangkah maju dengan sopan, menangkupkan tangannya sebagai salam, dan berkata, "Tuan Ning, meskipun masalah ini benar, sekitar selusin orang itu menyebarkan desas-desus dan menyesatkan pasukan Istana Dao. Demi menstabilkan pasukan Istana Dao, aku membasmi satu orang untuk dijadikan contoh bagi 100 orang." Ning Chengping berkata, "Pemimpin Sekte Fei, pasukan pengadilan Dao keempat berada di bawah komando Anda dan bukan milik Anda secara pribadi. Sama seperti saya yang mengendalikan pengadilan Dao juga bukan milik pribadi saya. Saya perlu membahas masalah ini dengan semua orang. Tetapi Anda, pemimpin Sekte Fei, bukan saja tidak membahas masalah sepenting ini, tetapi Anda bahkan menggunakan hukuman mati sendiri. Jika ini terus berlanjut, pasukan pengadilan Dao Taisu akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu kita mobilisasi." Wajah Fei Feng sangat muram. Ia menatap Dai Fu, hanya untuk menyadari bahwa Dai Fu, yang pernah menyemangatinya, tidak ingin mengatakan sepatah kata pun saat ini, dan ia langsung kecewa. Tak punya pilihan lain, Fei Feng berkata, "Kalau begitu, aku akan menyerahkan pasukan pengadilan Dao keempat kepada wakil ketua sekte." Ning Cheng melambaikan tangannya, "Bukan hakmu untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan pasukan Daoting. Fei Feng, kau mengabaikan aturan pasukan Daoting Taisuku. Sebagai pilar pasukan Daoting, kau masih bertindak sesuka hatimu. Dengan ini aku mencabut status pilarmu. Zhu Fanghen akan mengambil alih pasukan Daoting keempat dan menjadi salah satu dari 10 pilar, peringkat ke-10. Zhu Fanghen segera melangkah maju, melaksanakan etiket yang semestinya, lalu menerima stempel pilar istana. Fei Feng mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Ning Cheng berkata dengan tenang, "Pemimpin Sekte Fei tidak bisa pergi sekarang. Pengadilan Taisu Dao akan menahanmu untuk sementara waktu. Kau baru bisa pergi setelah masalah ini selesai." Ekspresi Fei Feng berubah drastis, dan dia menatap Ning Cheng, berkata dengan tegas, "Pemimpin Sekte Ning Cheng, ini adalah dendam pribadi." Ning Cheng bahkan tidak repot-repot berbicara. Zhu Fanghen sudah melangkah maju, beberapa aliran energi Taois menyelimuti Fei Feng. Tangan Fei Feng sedikit berkedut, hendak melepaskan senjata ajaibnya untuk melawan. Namun, ketika ia melihat bendera formasi di tangan Ning Cheng, hatinya mencelos. Ia tahu jika ia melawan, kemungkinan besar ia akan dieksekusi di tempat. Dia telah lama menyaksikan metode Ning Cheng. Bahkan penguasa Dao dari pengadilan Dao Tai Liu Ying pun tak luput dari genggaman Ning Cheng. Bagaimana mungkin Fei Feng, yang menghadapi Zhu Fanghen, yang lebih kuat darinya, dan formasi jebakan Ning Cheng, bisa lolos? Setelah ragu sejenak, Zhu Fanghen sudah mengunci Fei Feng. Melihat situasinya sudah tidak ada harapan, Fei Feng menghela napas dan tidak melanjutkan.
Na Daifu sedikit mengernyit. Ia tak menyangka Ning Cheng tak hanya akan mencopot Fei Feng dari semua jabatannya di Istana Dao, tetapi juga memenjarakannya. Tak dapat duduk diam lagi, Na Daifu berdiri dan berkata, Taois Ning, menurutku ini tidak pantas. Fei Feng adalah pilar istana. Bahkan jika beberapa prajurit berpangkat rendah dieksekusi, apakah benar-benar perlu memenjarakannya? Ning Cheng mengangguk, kalau begitu, apa yang dikatakan pemimpin sekte itu masuk akal. Pengadilan Taisu Dao kita tentu akan mendengarkan pendapat semua orang. Setelah berbicara, Ning Cheng memandang para pemimpin sekte dan pilar-pilar lain di istana dan bertanya, siapa lagi yang sependapat dengan pemimpin sekte itu silakan bicara. Na Daifu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Metode Ning Cheng terlalu kejam. Tadi, ia tidak memanggil Fei Feng Tingzu sebagai Master Sekte Fei, melainkan Master Sekte Fei, dan dalam sekejap mata, Master Sekte Fei pun dikurung. Sekarang ia memanggilnya Master Sekte lagi mustahil untuk tidak merasakan hawa dingin di hatinya. Memang ada seorang ahli alam integrasi Dao di kolam jalur suci 9 revolusi, tetapi ahli itu tidak ada di sini. Sekalipun ia ada di sini, tetap saja ada Kang Siusan. Sekalipun Kang Siusan tidak turun tangan, Ning Cheng telah membasmi seorang kaisar suci penggabungan Dao sebelumnya. Terlebih lagi, ia membasmi Men Suotian, yang kekuatannya melebihi seorang suci penggabungan Dao di kolam Dao suci 9 revolusi. Sekarang kekuatan Ning Cheng telah meningkat dan ia memiliki lebih banyak pembantu, bahkan jika leluhur Dao Si Yiking datang, mungkin akan sulit untuk membalikkan keadaan. Na Daifu menjadi semakin khawatir saat memikirkannya. Dia tidak menyadari bahwa Ning Cheng telah menjadi begitu kuat. Tak seorang pun membela Na Daifu, semua orang menyadarinya. Pencapaian Ning Cheng sebagai Dao Lord sejati hampir merupakan fakta yang tak terbantahkan. Menghadapi fakta seperti itu, siapa yang sebodoh itu untuk menentangnya? Master Sekte, karena hanya Anda yang berpendapat seperti ini, simpan saja pendapat Anda. Ju Tingzu, bawa Fei Feng pergi, pertemuan awal-laluan kita akan berlanjut. Dengan kata-kata Ning Cheng, Ju Fanghen meraih Fei Feng dan menghilang tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Ning Cheng dengan paksa mengambil alih pasukan Tao dan bahkan membawa Tingzu bersamanya. Suasana di istana kekaisaran menjadi agak aneh dan hikmat. Ning Cheng melanjutkan, saya khawatir alam Tai tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Saya sarankan untuk membentuk pasukan penjaga ke-11. Saya sudah membahas hal ini dengan para petinggi istana, dan karena semua orang sudah hadir, saya ingin meminta pendapat kalian. Aneh kalau ada yang keberatan. Pasukan Taoisme sudah terbentuk, jadi siapa yang akan keberatan Fei Feng, yang sebelumnya keberatan, tidak tahu kapan dia akan melihat cahaya matahari lagi. Semua orang berdiri untuk menyetujui, menunjukkan bahwa mereka tidak berkeberatan. Ning Cheng juga berdiri, menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu melanjutkan, sumber daya di alam Taisuku jauh lebih rendah, dan ada terlalu banyak batasan untuk masuk dan keluar dari Rerun Dewa Taisu dan domain Taisu. Dengan ini aku mengusulkan agar batasan-batasan ini dihapuskan agar alam Taisu dapat sepenuhnya terintegrasi. Kali ini, tak seorang pun maju untuk berbicara. Semua orang di sini adalah pemimpin sekte dari salah satu sekte besar di domain Taisu. Kepentingan mereka semua terkait dengan domain Taisu, dan jika gelombang besar orang dari Rerun Dewa Taisu masuk, kepentingan mereka akan langsung dirugikan. Ning Cheng tidak akan berkompromi dalam hal ini. Untuk melindungi alam Taisu, ia harus mengendalikan tentara pengadilan Taisu Dao. Meskipun tentara pengadilan Taisu Dao saat ini hampir seluruhnya berada di bawah komandonya, hal ini hanya dengan syarat tidak ada konflik kepentingan. Begitu konflik kepentingan muncul, kemungkinan besar konflik tersebut tidak akan terlalu berat sebelah. Terlebih lagi, pasukan istana Taisu Dao hampir seluruhnya terdiri dari pasukan sekte-sekte besar di domain Taisu. Jika terjadi konflik kepentingan antara dirinya dan sekte-sekte besar ini, para prajurit Taisu ini tidak akan berdiri di sisinya. Kini setelah ia membuka domain Taisu, ia justru ingin agar kekuatan Rerun Dewa Taisu dapat terintegrasi ke dalamnya. Lebih baik menyelesaikan konflik ini sejak awal daripada menundanya. Li Feng setuju untuk membuka wilayah Taisu dan menghapus batasan memasuki wilayah Taisu dari Rerun Dewa Taisu. Li Feng dari klan kuno Dusuan adalah orang pertama yang berdiri dan mendukung Ning Cheng. Yang kedua berdiri adalah Sasu. Ia berjalan ke tengah istana, membungkuk kepada Ning Cheng, lalu menangkupkan tangannya dan melihat sekeliling sebelum berkata, rekan-rekan Taois, Tuan Dao mengabdikan diri sepenuh hati kepada alam Taisu kita, dan bahkan rela menyerahkan kitab alam 7 jembatan dan tanah pelepasan. Alasan semua orang khawatir adalah karena sumber daya kultivasi mungkin terpengaruh. Namun, setelah alam Taisu benar-benar pulih,
Rerun Dewa Taisu tidak akan lagi menjadi tempat yang kekurangan sumber daya, sebaliknya, kita bisa pergi ke sana untuk berkultivasi. Oleh karena itu, saya mendukung Tuan Dao untuk membuka alam Taisu guna memperkuat kekuatan alam Taisu kita. Atas nama klan Naga Perak, saya mendukung keputusan Tuan Dao. Gong Wu melangkah maju lagi. Ia adalah pilar pertama istana yang secara terbuka mengakui status Tuan Dao Ning Cheng dan berbicara sebagai rakyat. Kini, dukungannya terhadap keputusan Ning Cheng untuk membuka kota semakin memperjelas kepada semua orang bahwa Gong Wu siap sepenuhnya berpihak pada Ning Cheng. Mengikuti dari belakang, Kepala Istana Luan dan Mu Yuankong juga berdiri untuk mendukung keputusan Ning Cheng. Lembah Tianzhen dipromosikan oleh Ning Cheng, dan tidak memiliki banyak sumber daya, jadi mendukung keputusan Ning Cheng adalah hal yang wajar. Adapun sekte seperti Istana Chenyu, Klan Naga Perak, dan Klan Kuno Duxuan, semuanya adalah sekte Laut Taisu, dan kepentingan mereka terutama di Laut Taisu. Mu Yuankong, wakil pemimpin sekte, sebenarnya dipromosikan oleh Ning Cheng, jadi tentu saja dia akan memihak Ning Cheng. Zhu Fanghen, yang baru saja dipromosikan ke posisi pilar pengadilan setelah membawa Fei Feng pergi, segera berdiri untuk mendukung keputusan Ning Cheng. 6 dari 10 pilar pengadilan Dao telah mendukung Ning Cheng. Bahkan jika 4 pilar lainnya tidak mendukungnya, Ning Cheng masih dapat dengan tegas meloloskan keputusan ini. Peng Qiyuan melangkah maju dan berkata, saya, Li Yusen San, mendukung keputusan Dao Jun. Mengikuti Peng Qiyuan, Kang Xiusan dari Sekte Suxing juga berdiri dan berkata, saya, Kang Xiusan, mendukung keputusan ini. Hanya dengan membuka domain Taisu, kita dapat meningkatkan kekuatan alam Taisu. Meskipun Kang Xiusan bukan salah satu dari 10 pilar istana, ia adalah salah satu ahli integrasi Dao di alam Taisu. Bantuannya yang terus-menerus kepada Ning Cheng juga merupakan upaya untuk mendamaikan keretakan di antara mereka. Sebagai seorang ahli integrasi Dao, ia telah lama menyadari bahwa Ning Cheng bukanlah orang biasa. Akan aneh jika seorang Kaisar Suci Dao Yuan dapat membasmi seorang ahli integrasi Dao dengan cara apapun. Wang Hua menghela napas dan tak punya pilihan selain melangkah maju dan menyetujui. Ia sungguh tak menyangka keputusannya yang tergesa-gesa untuk menjadikan Ning Cheng seorang Dao Lord kini menjadi kenyataan, dengan status Dao Lord Ning Cheng yang semakin terjamin. Setelah domain Taisu dibuka untuk Rerun Dewa Taisu, posisi Ning Cheng akan semakin stabil. Saat ini, menyinggung Ning Cheng secara terbuka bukanlah langkah yang bijaksana. Master Sekte Xiao Luojin dari Istana Dewa Desolate juga tak berdaya. Ia tak punya pilihan selain melangkah maju dan setuju. Daifu dari kolam jalur suci 9 revolusi merasa seperti menelan lalat, dan akhirnya, ia tak punya pilihan selain melangkah maju dan setuju. 10 pilar istana semuanya setuju, dan tidak ada seorang pun dari sekte lain, besar maupun kecil, yang berani menentangnya. Usulan Ning Cheng untuk membuka domain Taisu dengan cepat disetujui oleh istana. Domain Taisu dibuka. Banyak kultivator independen dari Rerun Dewa Taisu berbondong-bondong ke domain Taisu. Karena berada di bawah kendali pengadilan Taisu Dao, seluruh domain Taisu tidak lepas kendali seperti yang diprediksi banyak orang. Para kultivator yang memasuki domain Taisu, selain beberapa menjadi bagian dari pasukan Istana Dao, semakin memperketat persaingan di dalam domain Taisu. Untuk sementara waktu, seluruh alam Taisu dipenuhi dengan aura positif, dan posisi Dao Lord Ning Cheng semakin aman. Dari 20 juta prajurit pasukan Istana Dao, 10 juta adalah kultivator dari Rerun Dewa Taisu. Dengan Istana Taisu Dao yang kini sepenuhnya stabil, Ning Cheng sangat ingin mengunjungi kolam Dao Suci 9 Revolusi, tetapi ia sungguh tidak berani. Sikap Daifu dari kolam Dao Suci 9 Revolusi di Istana Dao jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin Ning Cheng menjadi penguasa Taisu Dao yang sebenarnya. Idealnya, Ning Cheng akan selamanya berada di belakang layar, bertindak sebagai corong dan pelaksana 10 sekte besar. Namun, situasi saat ini tidak berjalan sesuai harapan kolam jalur suci 9 revolusi malah menyimpang dari jalur. Kolam jalur suci 9 revolusi tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan. Itulah sebabnya Ning Cheng tidak berani pergi ke kolam Dao Suci 9 revolusi. Sekalipun ia membawa beberapa kaisar suci primordial, pergi ke kolam Dao Suci 9 revolusi tetaplah berbahaya. Ayo kita kembali ke bintang Jiangsu dulu, kata Yan Ji, menyadari keraguan Ning Cheng. Setelah mengirim Liu Fanglin ke Gunung Taisu untuk berkultivasi, ia tetap berada di sisi Ning Cheng. Ia tentu saja memahami kekhawatiran Ning Cheng, dan ia bahkan lebih tahu apa itu kolam jalur suci 9 revolusi. Sekte ini sangat egois, begitu egoisnya sampai-sampai murid-muridnya sendiri pun dimanfaatkan. Ning Cheng mengangguk hanya itu satu-satunya cara.
Mereka harus menunggu sampai Cumanhe dan yang lainnya pulih kultivasinya sebelum bisa pergi ke kolam suci 9 revolusi. Ning Cheng mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Yan Ji. Aku mengambil ini dari Tuan Taoist Jazz dari pengadilan Tao Tai Liu Ying. Aku belum menyempurnakannya. Ini seharusnya sebuah dunia. Dunia macam apa ini? Kau bisa menyempurnakannya. Ini akan tetap bersamamu. Yan Ji tahu bahwa Ning Cheng memiliki mutiara Xuan Huang, sesuatu yang bahkan tak terpikirkan oleh dunia lain. Karena Ning Cheng telah memberinya cincin ini, ia tidak menolak. Ia menyimpan cincin itu dan hendak berbicara ketika melihat seberkas cahaya jatuh di jari Ning Cheng. Indra kedewaan Ning Cheng mendarat di cahaya dan bayangan, lalu berseru kegirangan, rekan Taoist Chu telah keluar. Ayo cepat dan sambut dia. Ning Cheng, tidak perlu pergi, aku sudah di sini. Begitu kata-kata itu terucap, dua sosok muncul tak jauh dari Ning Cheng dan Yan Ji. Mereka adalah Cumanhe dan Wulin. Cumanhe tampak seperti gadis muda, aura daunnya tertahan, bagaikan langit berbintang yang luas. Ning Cheng sekilas menyadari bahwa Cumanhe telah memulihkan kekuatannya. Dia jelas seorang ahli integrasi Dao, dan bahkan lebih kuat daripada Men Suotian. Wulin juga memancarkan energi Tao, wilayah kekuasaannya amat kuat, dan ia tampak tengah memulihkan kekuatannya. Kakak senior Manhe, aku sungguh tidak menyangka kultivasimu pulih secepat ini. Dan kakak Wu, kecepatan pemulihanmu juga tak tertandingi. Ning Cheng bergegas maju untuk menyapa mereka, dan setelah menyapa mereka, ia meminta Yan Ji untuk maju dan memberi hormat. Cumanhe sangat senang mendengar Ning Cheng memanggilnya sebagai kakak senior, yang berarti ia menganggapnya sebagai salah satu saudaranya. Ia melangkah maju, menggenggam tangan Yan Ji, dan berkata, keputusan adik Ning sungguh sempurna. Adik Yan Ji memiliki fisik yang murni, dan prestasinya di masa depan pasti akan melampauiku. Saudara Ning, saya perhatikan Anda sepertinya sedang mengalami masalah, jadi saya dan saudari Chu datang lebih dulu untuk melihat apakah kami bisa membantu, kata Wulin langsung setelah bertukar sapa. Wulin adalah salah satu dari sedikit orang yang mengalami kerusakan paling ringan di gerbang Yongwang, jadi pemulihannya juga paling cepat. Cumanhe juga berpura-pura tersenyum, adik Ning, kenapa kamu tidak datang kepada kami untuk meminta bantuan jika kamu punya masalah, tidakkah kamu menganggap kami temanmu? Ning Cheng hanya bisa berkata, aku tidak menyangka kekuatanmu pulih secepat ini. Kalau tidak, aku pasti akan mengajak kakak senior Chu dan kakak Wu untuk menemaniku. Cumanhe berkata dengan agak malu, kultivasiku terlalu berisik. Jika aku terus berkultivasi di kolam pencucian naga, mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan di antara yang lain. Jadi, segera setelah kultivasiku pulih, aku memutuskan untuk pergi sesegera mungkin. Katakan padaku, ada apa? Ning Cheng bertanya, apakah kakak senior Manhe sudah pulih sepenuhnya? Setelah Ning Cheng selesai berbicara, aura Dao yang luas bagaikan bintang yang menyelimuti Cumanhe tiba-tiba menghilang, mengubahnya menjadi seorang kultivator pembuktian Dao biasa. Jika ada beberapa orang di sini, orang terakhir yang memperhatikannya mungkin adalah orang biasa seperti Cumanhe ini. Ini untuk menjelaskan kepada Ning Cheng bahwa kekuatannya tidak hanya pulih, tetapi juga kembali ke keadaan semula, mencapai tingkat baru. Ning Cheng sangat gembira dan segera menangkupkan tangannya untuk memberi salam, berkata, saya ingin pergi ke kolam Dao Suci 9 Revolusi, tetapi ada Kaisar Suci Integrasi Dao di sana. Saya ingin tahu apakah kakak senior Manhe dan kakak Wu punya waktu untuk menemani saya. Wulin terkekeh, aku di sini untuk membantumu bertarung, jadi tentu saja aku bersedia pergi bersamamu. Cumanhe memutar matanya ke arah Ning Cheng, berpikir dalam hati, apakah perlu mengatakannya? Kolam Jalan Suci 9 Revolusi memiliki hierarki yang sangat ketat. Murid-murid luar dan beberapa murid dalam biasa sepenuhnya terpisah dari murid sejati dan murid inti. Meskipun merupakan sekte terbesar kedua di alam Taisu, sekte ini juga merupakan sekte yang paling sulit dimasuki. Kecuali jika ada perayaan besar di Kolam Dao Suci 9 Revolusi, sangat sedikit orang yang bisa menyelinap ke kedalaman Kolam Dao Suci 9 Revolusi, yang sama sekali berbeda dari sekte lainnya. Sedangkan puncak Jalan Suci 9 Revolusi, terletak dalam kehampaan, sehingga sulit dimasuki bahkan oleh murid sejati. Ning Cheng, bersama Yan Ji, Wulin, dan Cumanhe, dihentikan di pintu masuk susunan pelindung kolam jalur suci 9 Revolusi. Ning Cheng mengeluarkan token giok dan meletakkannya di tangan kultivator penjaga, sambil berkata, silakan masuk dan umumkan bahwa Ning Cheng dari Istana Taisu Dao meminta audiensi. Ning Cheng tidak mengatakan siapa yang ingin ditemuinya, tetapi jika seorang penguasa Dao dari Istana Dao datang untuk meminta bertemu,
maka Dai Fu setidaknya harus keluar untuk menemuinya. Apa maksudmu Ning Cheng berani datang ke kolam jalur suci 9 revolusiku? Si Tianhe berdiri tak percaya. Saat ini, setidaknya puluhan orang sedang duduk di aula pertemuan kolam jalan suci 9 revolusi. Jelas, kolam jalan suci 9 revolusi juga sedang mengadakan pertemuan. Semua orang di aula dewan mengerti apa yang dimaksud si Tianhe. Kolam Dao Suci 9 revolusi baru saja menyatakan ketidakpuasannya terhadap Ning Cheng, sang Dewa Dao, dan sekarang Ning Cheng datang mengunjungi mereka. Apakah Ning Cheng terlalu tidak peka, atau apakah ia benar-benar percaya bahwa dirinya adalah Dewa Dao yang dipuja oleh semua orang di alam Taisu, dan bahwa kolam Dao Suci 9 revolusi tidak berani menyentuhnya? Begitu Ning Cheng tiba di kolam Dao Suci 9 revolusi, nasibnya tak lagi berada di tangannya sendiri. Sekalipun kolam Dao Suci 9 revolusi tidak membasmi Ning Cheng, selama mereka mengendalikannya dengan berbagai cara, semua rencananya sebelumnya akan sia-sia. Duduk di ujung meja, Dai Fu bertanya dengan suara berat, berapa jumlah orang yang datang? Murid yang melapor itu buru-buru berkata, totalnya ada 4 orang. Selain Ning Cheng, ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Salah satu perempuan itu adalah mantan murid kolam jalur suci 9 revolusiku yang bernama Yanji. Dai Fu mencibir, dia benar-benar mengira dirinya seorang Dewa Dao. Yi Xuang, pria ini mesum. Pergi dan sapa dia, dan sambil mengobrol, cari tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ya, si Yi Xuang segera berdiri, memahami maksud pemimpin sekte itu. Maksudnya, ia akan menggunakan sumber dayanya untuk menguji Ning Cheng dan melihat apa niat sebenarnya. Ketika Chu Manhe melihat si Yi Xuang datang untuk menyambutnya, ia tersenyum tipis dan berkata, Adik Ning, sepertinya prestisemu sebagai Dao Lord kurang kuat. Mereka hanya mengirim seorang Dao Saper untuk menyambutmu. Dia cukup cantik, mungkin karena mereka pikir mereka mengerti seleramu. Ning Cheng tidak peduli dengan lelucon Chu Manhe. Ia telah bertemu si Yi Xuang beberapa kali. Wanita itu juga seorang wanita yang memandang rendah semua orang. Secantik apapun wanita itu, ia hanyalah seorang yang sekilas disukainya. Ia hanya punya satu tujuan, datang ke sini untuk bertanya apakah si Qianghua ada di kolam jalur suci 9 revolusi. Kakak Ning, ikutlah denganku. Si Yi Xuang berjalan mendekati Ning Cheng sambil tersenyum, bahkan mendorong Yanji mundur beberapa langkah. Ning Cheng berhenti dan berkata dengan nada agak dingin, Peri Yi Xuang, tolong pimpin jalan. Kau tak perlu berdesakan denganku. Saya tidak tahu kalau Tuan Ning datang dari jauh, dan saya sungguh tidak sopan karena tidak menyapanya. Tuan Ning, silakan duduk. Ketika Dai Fu melihat Ning Cheng dan yang lainnya masuk, ia segera bangkit dari tempat duduknya, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Munafik sekali, kata Chu Manhe acuh tak acuh. Kalau kau mau menyapa mereka, kau bisa pergi sendiri. Jangan kirim perempuan yang menarik sedikit pun. Wajah Dai Fu langsung berubah canggung. Ia hanya mengatakannya dengan santai. Siapa yang akan menganggapnya serius? Ia merasa bahwa Chu Manhe tidak sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia pahami. Ia segera bertanya, dan siapa ini? Aku teman Ning Cheng, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Setelah mengatakan itu, Chu Manhe berjalan langsung ke sisi Ning Cheng dan duduk terlebih dahulu. Dai Fu mendengus dalam hati. Ia sudah lama mendengar bahwa Ning Cheng menyukai gadis-gadis muda yang cantik, dan Chu Manhe ini tampak biasa saja, bahkan tidak secantik Yi Xuang. Ia tidak menyangka Ning Cheng begitu berpikiran terbuka. Ia benar-benar melebih-lebihkannya. Yu Yun, sajikan teh untuk para tamu. Dai Fu mengabaikan Chu Manhe dan berkata kepada seorang gadis di sampingnya. Tatapan Ning Cheng tiba-tiba tertuju pada gadis bernama Yu Yun. Ia gadis yang sangat cantik, bahkan tampak lebih acuh tak acuh daripada si Yi Xuang. Namun, meskipun sikap acuh tak acuh si Yi Xuang agak dibuat-buat, sikap acuh tak acuh gadis ini tulus. Alisnya yang berbentuk bulan sabit, dipadukan dengan wajah oval yang sempurna, memancarkan kecantikan yang menawan dan anggun. Ning Cheng merasakan gelombang rasa jijik. Wanita bernama Yu Yun ini pastilah si Yu Yun, yang disebut Sui Yueke sebagai tunangan saudara perempuannya Sui Yuexin. Sui Yueke sendiri masih muda, dan adik perempuannya, Sui Yuexin, mungkin bahkan lebih muda lagi. Menggunakan nyawa gadis semuda itu untuk meningkatkan bakat kultivasi seseorang akan aneh jika Ning Cheng bahkan menghormatinya. Memikirkan Yanji, yang hampir menikahkan jiwanya dengan kolam jalur suci 9 revolusi, Ning Cheng merasa semakin jijik. Jika bukan karena kasus Qianghua, ia tidak akan pernah mau masuk ke sekte kotor itu. Melihat tatapan Ning Cheng tertuju padanya, mata Sui Yuyun pun berkilat jijik. Karena pernah tinggal di kolam jalur suci 9 revolusi,
ia tentu pernah mendengar tentang hobi tercela Ning Cheng. Namun, dengan izin pemimpin sekte, ia tetap maju untuk mempersembahkan teh suci kepada Ning Cheng dan rekan-rekannya. Ketika Nadaifu melihat tatapan Ning Cheng tertuju pada Sui Yuyun, seringai tipis muncul di bibirnya, dan dia bertanya dengan nada datar, aku ingin tahu apa yang membawa Taois Ning ke kolam Dao Suci 9 revolusi milikku dari tempat yang begitu jauh. Ning Cheng mengambil teh spiritual di depannya, menyesapnya, sengaja mengerutkan kening untuk menunjukkan bahwa teh itu sangat biasa, lalu berkata, Tingzu pasti juga tahu tentang hobi kecilku. Aku pernah melihat seorang wanita dari sekte Anda dan selalu mengaguminya. Aku datang untuk melamarnya kali ini. Mendengar ini, Nadaifu hampir menyemburkan teh spiritual yang baru saja diminumnya. Ning Cheng, kau seorang Dao Lord, hargailah dirimu sendiri. Bahkan jika kau ingin melamar, tidak bisakah kau mengirim seseorang kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri, mempermalukan seluruh istana Taisu Dao. Bukan hanya Daifu, tetapi semua orang di aula itu memandangnya dengan jijik. Si Tianhe, yang duduk di sebelah Daifu, tiba-tiba berkata, tentu saja merupakan hal yang baik untuk bisa menjalin aliansi pernikahan dengan Dao Junning. Aku ingin tahu, dari 9 kolam Dao Suci Revolusiku, yang mana yang disukai Dao Junning. Ning Cheng meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan nada serius, aku tidak tahu nama wanita yang kulihat di alam rahasia Taisu. Saat itu, Peri Yi Suang juga ada di sana dan bahkan menghentikanku. Oh, aku muncul sebagai Jihe saat itu, jadi aku yakin Peri Yi Suang tidak lupa. Si Tianhe berkata dengan ekspresi menyesal, aduh, sungguh disayangkan. Jika kita bisa membentuk aliansi pernikahan dengan Taois Ning, itu akan menjadi berkah yang luar biasa bagi kolam Dao Suci 9 revolusi kita. Sayangnya, murid itu, karena bakatnya yang luar biasa, telah pergi ke alam Tai untuk melanjutkan kultivasinya atas nama kolam Dao Suci 9 revolusi kita. Daifu yang duduk mengangguk dan berkata dengan nada yang sama, kolam jalan suci 9 revolusiku punya banyak murid. Bagaimana kalau kau lihat murid-murid lainnya, Taois Ning mungkin kau akan menemukan murid-murid yang lebih baik lagi. Ning Cheng tampak tak menyadari sindiran orang lain yang mengatakan ia tertarik pada wanita cantik, dan tetap bertanya dengan suara berat, siapa nama murid yang pergi ke alam Tai itu dengan siapa ia pergi. Meskipun pertanyaan Ning Cheng terdengar agak agresif, si Tianhe tetap menjawab dengan lembut, namanya si Qianghua. Dia pergi bersama adik perempuannya, si Qiexia, dan seorang murid lain menemani mereka. Ning Cheng terkejut itu memang Qianghua. Ia tak ingin tinggal lebih lama lagi, berdiri, dan berkata, terima kasih atas keramahan Anda, Master Sekte. Saya harus kembali ke Istana Dao. Sebelum Daifu sempat berbicara, seorang biarawati Taois lain di sampingnya terkekeh dan berkata, karena Taois Ning sudah di sini, kenapa buru-buru pergi kolam Dao Suci 9 revolusiku akan mengadakan pertemuan besar dengan anggur dan ramuan berkualitas, dan awalnya kami mengundang Taois Ning. Kebetulan saja Taois Ning ada di sini. Ning Cheng berdiri. Tidak perlu. Istana Dao terlalu sibuk. Aku akan berkunjung lagi lain kali. Melihat Ning Cheng hendak pergi, Daifu berkata dengan tenang, Taois Ning, mengenai masalah pembukaan domain Taisu terakhir kali, aku melapor kepada leluhur Dao dari kolam Dao Suci 9 revolusiku setelah aku kembali. Leluhur Dao dari kolam Dao Suci 9 revolusiku mengatakan bahwa membuka domain Taisu bukanlah hal yang mustahil, tetapi masih ada beberapa detail yang perlu didiskusikan. Karena Taois Ning ada di sini, tidak perlu terburu-buru. Mari kita bahas lebih lanjut. Ning Cheng berhenti dan berkata dengan nada dingin, apakah pemimpin sekte bermaksud menahan saya secara paksa? Nada bicara Nadaifu pun berubah dingin saat ia berkata, aku tak berani memaksanya tinggal, tapi jika Dao Junning benar-benar tak mau bekerja sama, maka kita hanya bisa memintanya tinggal dan menunggu sampai ia setuju sebelum kita berani membiarkannya pergi. Ning Cheng mengangkat tangannya, dan kekuatan hukum yang merobek melesat keluar. Hukum Tao yang kuat menghantam formasi perangkap yang tersegel di sisi lain, dengan mudah merobek celah besar di dalam formasi. Jika aku ingin pergi, bahkan kolam jalur suci 9 revolusi pun tidak bisa menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng melangkah maju. Aku tahu kemampuan formasi susunan Daois Ning sangat kuat, dan susunan perangkap belaka tidak akan mampu menghentikanmu. Namun, jika Daois Ning bersikeras menempuh jalannya sendiri, jangan salahkan kolam Dao Suci 9 revolusi milikku karena mengambil tindakan drastis. Saat suara Daifu jatuh, gelombang aura Daois menyebar dari tubuhnya, dan kekuatan aturan langsung menekan ruang di sekitarnya. Ning Cheng dan yang lainnya terperangkap di ruang yang tertekan itu seolah-olah mereka berada di dalam sangkar. Ning Cheng dan Chu Manhe tetap tak bergerak,
sementara Yan Ji tak mampu bergerak. Hanya Wulin yang mengangkat tangannya, melepaskan bayangan biru sosok yang menyeramkan dan memikat, membawa aura tajam bagai pisau tajam yang merobek udara. Sebilah pisau energi berbasis aturan yang luas dan tajam membelah ruang yang membeku, mencabik-cabiknya bagai gelembung sabun. Ruang aturan yang telah ditekan oleh aura Taois Daifu langsung menjadi terang, dan tidak ada lagi pemisahan antara ruang itu dan dunia luar. Daifu tersadar oleh kekuatan dahsyat aturan dan energi ilahi, dan tanpa sadar mengambil langkah mundur, menatap Wulin dengan kaget. Ia tahu Wulin berada di tahap akhir alam kekacauan primordial, tetapi ia sendiri baru saja memasuki tahap itu. Terlebih lagi, mengingat kekuatannya, ia jarang bertemu lawan selevel. Selain Wang Huazong, yang terus-menerus menekannya, ia belum pernah melihat banyak kaisar suci primordial yang benar-benar mampu menahannya. Hari ini dia melihat bahwa kaisar suci primordial di samping Ning Cheng tidak hanya menekannya, tetapi juga menekannya dengan paksa. Daifu tidak bergerak, hanya dalam satu serangan, ia tahu ia bukan tandingan Wulin. Ia menatap Wulin dan bertanya dengan suara berat, "Siapa kau?" Hanya ada segelintir ahli kekacauan primordial yang terkenal di alam Taisu. Siapa di antara mereka yang belum pernah ia temui di generasinya? Wulin mencibir, "Kau, makhluk sudo primordial dari antarmuka yang belum sempurna, berani bertanya siapa aku? Kudengar kau punya kultivator sudo Dao integrasi di kolam Dao suci 9 revolusimu. Panggil dia dan biarkan dia mencoba. Berani sekali kau bersikap sombong di kolam Dao suci 9 revolusiku sebagai seorang hunyuan biasa." Saat kata-kata itu terucap, sebuah telapak tangan besar menghantam. Sebelum jejak tangan raksasa itu sepenuhnya mengembang, retakan muncul di cahaya pedang biru tajam Wulin yang merajalela. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang telah membelah kekuatan aturan Wulin lenyap sepenuhnya. Seluruh ruang kembali terasa menindas, kali ini oleh jejak tangan yang lebih besar yang menekan ke bawah. Ekspresi Wulin agak tidak menyenangkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli tingkat atas, seorang kaisar suci primordial yang aturannya belum dilanggar. Ditekan begitu mudah oleh segel tangan adalah kehilangan muka yang sangat besar baginya. Dengan jentikan tangannya, pedang surgawi bayangan jahat muncul di hadapannya. Sebelum dia bisa melepaskan teknik pedang surgawinya, Chu Manhe bergerak. Chu Manhe juga tidak mengeluarkan harta magis apapun, ia hanya mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggenggam di udara. Jejak tangan raksasa yang tertahan itu langsung melemah, teriakan kaget menggema, dan semua orang merasakan kekosongan di sekitar mereka. Dunia seketika menjadi jelas, dan semua orang di aula menatap kosong ke langit di atas. Pada saat ini, bukan hanya formasi perangkap yang hilang, tetapi bahkan atap aula pun lenyap. Dengan kata lain, cengkeraman Chu Manhe yang mudah tak hanya menghancurkan semua penghalang dan formasi pelindung di aula, serta kekuatan segel tangan Si Yiking, tetapi juga menyebabkan atap aula lenyap. Jika hanya itu, tentu tak akan begitu mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah formasi pelindung kolam Dao Suci 9 Revolusi langsung terkoyak oleh cengkeraman ini. Pada saat ini, kolam jalan suci 9 Revolusi berubah menjadi jalan surgawi, tempat siapapun bisa masuk dan siapapun bisa keluar. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kultivasi yang kuat. Bahkan seorang kaisar suci penggabung Dao pun harus memiliki tingkat penguasaan Dao formasi tertentu untuk menghasilkan efek seperti itu hanya dengan sekali tebasan. Hanya formasi semut dan seorang kultivator Tao palsu, kau pikir kau bisa menahan wanita tua ini di sini? Kata-kata Chu Manhe sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang masih muda. Tak seorang pun menganggapnya lucu. Semua orang di kolam Dao Suci 9 Revolusi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan leluhur Dao yang hadir pun tak akan mampu menghentikan kolam Dao Suci 9 Revolusi dari kehancuran. Berdiri tak jauh dari sana, Si Yiking menatap kosong ke arah susunan pelindung yang telah dirusak Chu Manhe, hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia adalah seorang ahli alam integrasi Dao, dan justru karena ia adalah ahli alam integrasi Dao, kolam Dao Suci 9 Revolusi menjadi salah satu sekte teratas di alam Taisu. Namun kini, di mata mereka, ia, seorang ahli alam integrasi Dao, bagaikan seekor semut. Tatapan Ning Cheng menyapu formasi pelindung yang hancur, lalu ke Si Yiking yang agak linglung, dan akhirnya tertuju pada Daifu. Master Sekte, apa kau pikir aku tidak bisa menghancurkan kolam Dao Suci 9 Revolusimu? Mendengar ini, Daifu bergidik. Bahkan dengan leluhur Dao dari kolam Dao Suci 9 Revolusi yang bergerak, wanita di sampingnya yang menyebut dirinya Nyonya Tua dengan mudah menembus pertahanan, bahkan menembus susunan pelindung kolam Dao Suci 9 Revolusi.
Fakta bahwa susunan pelindung itu dapat ditembus dengan mudah membuat upaya kolam Dao Suci 9 Revolusi untuk menangkap Ning Cheng hanyalah lelucon. Dengan sekutu sekuat itu, ditambah status Ning Cheng, menghancurkan kolam Dao Suci 9 Revolusi bukanlah janji kosong. Ning Daojun, Dai Fu berseru dengan suara serak. Bahkan setelah Ning Cheng sepenuhnya menguasai istana Taisu Dao, Dai Fu tidak pernah begitu waspada atau takut padanya. Namun, kali ini, ia benar-benar takut. Tiba-tiba ia merasa sedikit menyesal, bahkan membenci diri sendiri bagaimana mungkin ia bisa melupakan apa yang telah dilakukan Ning Cheng. Ini adalah seseorang yang baru saja naik ke ranah Dao Yuan, berani membasmi Men Su Tian, dan bahkan memimpin pasukan istana Taisu Dao yang baru dibentuk untuk memusnahkan pasukan istana Taiyi Dao yang menyerang. Bagaimana mungkin orang seperti itu tiba di kolam Dao Suci 9 Revolusi tanpa persiapan apapun? Dia pasti sudah gila. Ning Cheng mengabaikan Dai Fu dan berkata kepada Chu Manhe dan yang lainnya di sampingnya, "Kakak senior Manhe, ayo pergi." Melihat Ning Cheng hendak pergi langsung melalui formasi pelindung yang rusak, Dai Fu tak bisa lagi diam dan segera berseru, "Taois Ning, kolam Dao Suci 9 Revolusiku bersedia melepaskan 3 tambang utama dan 2 gunung obat spiritual utama, dan pada saat yang sama, bersedia mundur dari kendali pasukan pengadilan Dao ketiga." Leluhur Dao tetap diam setelah melakukan satu gerakan, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah pihak lain mencabik-cabik pelindung sekte tersebut. Dai Fu kemudian tahu bahwa leluhur Dao, yang ia andalkan untuk kolam Dao Suci 9 Revolusi, tidak bisa lagi diandalkan. Ning Cheng terkekeh. Tidak ada gunanya memberitahuku hal ini. Kau bisa membicarakannya sendiri saat sidang Istana Kekaisaran. Kolam Dao Suci 9 Revolusi yang berbahaya itu tidak boleh dibiarkan mengendalikan pasukan Istana Dao. Karena Dai Fu sendiri yang telah menyinggungnya, itu yang terbaik. Jika Dai Fu tidak melakukannya, Ning Cheng tidak akan keberatan untuk benar-benar memusnahkan kolam Dao Suci 9 Revolusi. Sekte manapun yang berani menyerang seorang penguasa Dao, bahkan jika Ning Cheng secara terbuka menghancurkannya, tidak akan merasa sepenuhnya bersalah. Tuan Ning, muridku si Yu Yun sangat cantik. Jika Tuan Ning bersedia, Tuan Ning, Tuan bisa meminta dia di sisi Tuan untuk membantu Tuan. Melihat Ning Cheng mengatakan akan membahas hal ini di istana, Dai Fu menghela napas lega. Setidaknya Ning Cheng tidak akan menghancurkan kolam suci 9 revolusi lagi. Karena itu, ia segera mengulangi permintaannya agar si Yu Yun melayani Ning Cheng. Mendengar ini, Ning Cheng benar-benar berhenti. Dai Fu sangat gembira, ia sepertinya selalu tahu apa yang disukai Ning Cheng. Si Yu Yun memang salah satu murid paling menonjol dari kolam jalur suci 9 revolusi. Tetapi demi masa depan sekte, si Yu Yun rela berkorban. Lagi pula, mengikuti Ning Cheng tidak akan merugikan si Yu Yun sama sekali, ia bahkan mungkin akan mendapatkan lebih banyak. Master sekte, saya memang punya beberapa hobi, tapi saya tidak segan-segan memilih. Saya tidak menemukan siapapun yang menarik. Setelah mengatakan ini, Ning Cheng tidak berlama-lama lagi dan segera berbalik untuk pergi. Berdiri tak jauh dari Dai Fu, wajah si Yu Yun memucat mendengar kata-kata ini. Ia selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, bahkan menganggap si Yishuang lebih rendah darinya. Ia tak pernah menyangka Ning Cheng akan menghinanya begitu terang-terangan, menggunakan frasa buta makanan untuk mengejeknya. Sebulan kemudian, pengadilan Taisu Dao mengadakan pertemuan pengadilan Dao lainnya. Di antara mereka yang hadir, Dai Fu, pemimpin sekte kolam Dao Suci 9 Revolusi, secara sukarela melepaskan pasukan pengadilan Dao dan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pilar pengadilan. Selain itu, kolam Dao Suci 9 Revolusi juga melepaskan 3 tambang utama dan 2 gunung ramuan spiritualnya. Ketika Dai Fu mengajukan permintaan ini, semua orang tercengang. Kolam Jalan Suci 9 Revolusi memiliki seorang ahli integrasi Dao, bahkan posisi Wang Huazong pun belum tentu simen Dai Fu. Justru karena inilah Fei Feng ditangkap karena menentang perintah penguasa Dao. Sementara Dai Fu tetap menjalani kehidupan yang baik. Kini semua orang mengerti bahwa Dai Fu memang pantas ditangkap, hanya saja waktunya belum tiba. Kini, setelah waktunya tiba, ia telah mengundurkan diri secara sukarela. Istana Taisu Dao mengabulkan permintaan kolam Dao Suci 9 Revolusi untuk melepaskan 3 tambang utama dan 2 gunung ramuan spiritualnya, dan juga menyetujui tawarannya untuk menyerahkan pasukan Istana Dao. Pasukan Istana Dao ketiga ditempatkan langsung di bawah komando Cao Moshi. Istana Taisu Dao tidak sepenuhnya menyetujui pengunduran diri Dai Fu, tetapi setidaknya mempertahankan posisi kolam Dao Suci 9 Revolusi sebagai pilar ketiga, yang dianggap sebagai konsesi bagi kolam Dao Suci 9 Revolusi. Setelah kejadian ini, tak seorang pun berani mempertanyakan Ning Cheng,
Sang Dao Lord, sedikit pun. Dari dua pilar istana yang mempertanyakannya, satu di penjara, dan yang lainnya dilucuti hampir segalanya, bahkan harus menyerahkan tambang dan gunung ramuan spiritualnya. Status Ningcheng sebagai penguasa Dao telah sepenuhnya terjamin di alam Taisu. Dasar lautnya terlalu polos. Susunan teleportasi yang Ningcheng berusaha keras untuk pulihkan sebelumnya kini sepenuhnya pulih dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Susunan teleportasi ini menghubungkan alam Taisu dengan 4 sistem bintang utama. Perjalanan ke 4 sistem bintang utama dari sini jauh lebih mudah daripada simpul yang dijaga oleh gunung kupu-kupu. Sekembalinya ke tempat ini, Ningcheng tidak hanya memperbaiki susunan teleportasi tetapi juga menempatkan kembali susunan penyembunyian dan pertahanan di sekitarnya. Sebelum ia mampu merobek kekosongan antara alam primordial dan 4 langit berbintang besar, inilah tempat yang harus ia lewati. Tak hanya itu, Ningcheng juga berencana untuk menyegel sepenuhnya simpul yang dijaga oleh gunung kupu-kupu setelah kembali ke 4 langit berbintang besar kali ini. Meskipun energi ilahi di 4 alam bintang memang tipis, bukan berarti orang-orang dari alam Taisu dapat dengan mudah datang ke 4 alam bintang. Bagaimanapun, 4 alam bintang dapat dianggap sebagai salah satu kampung halamannya. Setelah mengatur ulang susunan pertahanan dan penyembunyian, Ningcheng mengaktifkan susunan teleportasi. Bahkan dengan kultivasi Dao Yuan tingkat menengah Ningcheng, ia merasakan indera ilahinya berada di luar kendali di bawah susunan teleportasi jarak jauh tersebut. Berbeda dengan teleportasi pertama, Ningcheng tidak pingsan kali ini. Ia memahami dengan jelas seluruh proses, mulai dari aktivasi susunan teleportasi hingga saat kakinya menyentuh tanah. Transformasi spasial dan temporal yang dahsyat dan cepat membuat Ningcheng takjub. Sebelumnya, ia berpikir bahwa ia hampir tidak bisa memahami dasar-dasar susunan teleportasi, dan bahwa setelah tingkat kultivasinya cukup tinggi, setidaknya ia bisa membuatnya. Sekarang, ia menyadari bahwa ia masih belum bisa membuat susunan teleportasi seperti itu. Hal ini memerlukan bukan hanya tingkat pemahaman dan pengendalian tertentu atas aturan spasial, tetapi juga tingkat pengendalian tertentu atas aturan temporal. Ningcheng baru saja mendarat di susunan teleportasi ketika ia merasakan ada yang tidak beres. Susunan teleportasi dikelilingi oleh formasi perangkap pertahanan, dan beberapa kultivator langit berbintang sedang mempelajari formasi tersebut. Ini sepenuhnya salah. Ini di bawah danau Recet di bintang Ranke di langit berbintang Suyuan. Danau ini sepenuhnya terkunci oleh susunan pelindungnya. Kecuali jika susunan pelindung seseorang lebih kuat darinya, mereka tidak akan bisa menemukan cara untuk membukanya. Kalau tidak, seseorang harus menyerang dengan paksa dan meledakkannya. Mengingat statusnya di 4 sistem bintang utama, jika dia dapat menyegel tempat ini sepenuhnya, siapa lagi yang berani meledakkannya? Terlebih lagi, setelah ia membasmi Kaisar Bintang Langit berbintang Jiujia, Luo Shize secara sukarela bersumpah setia kepadanya, menjadi Kaisar Bintang yang baru dan menjaga Danau Recet untuknya. Karena mengenal Luo Shize seperti itu, ia yakin Luo Shize tidak akan melanggar perintahnya dan menghancurkan tempat ini. Ekspresi Ningcheng agak muram. Ia tidak langsung pergi, melainkan mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bendera arai, menyegel arai teleportasi sepenuhnya. Kecuali itu token bendera arai miliknya, tidak ada yang bisa menggunakan arai teleportasi ini. Beberapa master arai yang tengah mempelajari susunan penjebak di luar tiba-tiba merasa bahwa susunan teleportasi yang sedang mereka teliti telah menghilang, dan yang dapat mereka lihat di depan mereka hanyalah kabut kabur. Kelompok itu mendongak dengan bingung, dan sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, seorang pemuda muncul dari kabut. Siapa kau, bagaimana kau bisa keluar dari susunan teleportasi? Tunggu, tidak. Kau diteleportasi dari ujung lain susunan teleportasi. Salah satu master susunan menatap Ningcheng dan berkata. Dengan lambaian tangannya, Ningcheng menyapu keempat master arai yang sedang mempelajari arai dan mengusir mereka. Kemudian, ia mulai memasang arai penyembunyian dan perangkap lagi. Setelah sepenuhnya menyembunyikan ruang susunan teleportasi, Ningcheng muncul dan dengan dingin bertanya kepada kelompok itu, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Siapa kau berani memperlakukan kami seperti ini kau? Sebelum salah satu master arai menyadari apa yang terjadi, Ningcheng menamparkan wajahnya, membuatnya terpental dan menabrak dinding batu. Sekarang aku bertanya padamu, kalau kau terus bicara omong kosong, kau tak perlu melanjutkannya. Nah, dari kalian berempat, siapapun yang bisa menjelaskan dengan jelas akan diizinkan pergi hidup-hidup, kata Ningcheng dengan nada dingin. Sebelum Ningcheng sempat bertanya lebih lanjut, ketiga orang lainnya bergegas menjelaskan. Ningcheng menunjuk seorang pria agak gemuk di alam surgawi dan berkata, kau. Setelah kau selesai bicara, aku akan bertanya pada yang lain.
Kalau ada yang salah, kau sama saja sudah mati. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mengangkat tangannya dan menamparkan yang lain beberapa kali. Yang lain tidak melawan sama sekali dan langsung ditendang hingga pingsan oleh Ning Cheng. 1160.